dapat bonus, tapi bagaimana kita bisa membantu mitra kita menciptakan sebuah sistem yang berjalan, yang terduplikasi gitu. Karena ada 3 tahapan kan ya. Ketika kita pertama bergabung, yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa jago sponsor gitu, bisa mendaftarkan, karena penting banget kita bisa membangun sampai beberapa luxury ya, bisa membangun beberapa kaki karena kitanya bisa sponsor. Kalau kitanya nggak bisa sponsor, ya bagaimana kita bisa membangun beberapa ID gitu, hingga kita bisa tembus luxury. Apalagi di tim saya ya, yang khususnya disponsorin sama saya, itu saya khususkan jangan sampai membuka kaki baru ketika sistemnya belum terbentuk. Harus kiri kanan dulu ya, 2 kaki dulu. Kalau 2 kaki udah terbentuk, udah jadi, baru boleh membangun kaki ketiga gitu. Nah itu yang sering saya sampaikan gitu. Jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah jago sponsor. Nah yang kedua, menciptakan mitra jago sponsor gitu ya. Percuma juga kalau kita sendirian yang jagonya gitu. Kalau kita sendirian ya sampai kapan? Ada saatnya kita jenuh, ada saatnya kita lelah gitu ya. Ketika kita jenuh, ketika kita lelah, ketika kita misalkan lagi sibuk atau apa gitu, apakah kita akan mendapatkan bonus atau tidak, itu tergantung dari tim teman-teman. Kalau tim teman-teman yang gak jago sponsor, ya bagaimana teman-teman akan mendapatkan bonus pengembangan yang besar. Nah itu tahapan yang kedua, bagaimana menciptakan tim yang jago sponsor. Nah yang ketiga, baru membentuk bagaimana tim yang bisa menciptakan sistem. Nah ini yang paling mahal, karena kalau misalkan kita bisa membangun tim yang menciptakan sistem, maka sampai kapanpun insya Allah gitu, kita akan terus berbonus. Bedanya kalau misalkan masih di tahapan kedua. Kalau tahapan kedua menciptakan mitra yang jago sponsor, ketika mitra kita ada lelahnya, ada jenuhnya, ya ketika sistemnya belum terbentuk, maka otomatis kita akan capek gitu. Kita harus memulai lagi, harus mulai dari nol lagi, harus bangkitin semangatnya lagi dan lain sebagainya. Tapi beda cerita kalau kita bisa membantu mitra kita menciptakan sistem. Ketika sistemnya udah terbentuk, misalkan Kang Isan sistemnya udah terbentuk, saya tanpa sentuh jaringan Kang Isan ya alhamdulillah terus jalan gitu. Saya tanpa sentuh jaringannya Kang Dodi, alhamdulillah terus jalan. Kenapa? Karena Kang Isan sama Kang Dodi sistemnya udah jadi. Saya tanpa bantu Kang Risyana nyentuh ke jaringannya itu, ya alhamdulillah bonus saya terus ngalir. Ya, kenapa? Karena Risyana alhamdulillah udah jadi sistemnya gitu. Dan udah keenakan juga dapat bonus gede, teman-teman. Nah itu tahapannya ya teman-teman. Nanti mungkin tahap demi tahap kawan-kawan akan mempelajari satu persatu hingga kawan-kawan bisa benar-benar menciptakan sebuah sistem yang kuat, yang besar, yang solid, di mana tim kawan-kawan ini tim yang benar-benar gede gitu ya. Nah untuk materi malam ini yang tadi disampaikan oleh Kang Tatang ya, bagaimana caranya membangun trust dan keyakinan. Padahalnya kayak gini teman-teman, saya punya cerita yang unik ya, yang unik di mana ini terjadi di tim saya juga gitu. Ada tiga orang. Yang pertama ada namanya katakanlah Base ya, Base Corporation gitu. Namanya Base. Nah yang kedua ada yang namanya Besti. Nah yang ketiga ada yang namanya Besta ya, Besti, Besta. Nah yang tiga ini dia ini belajar di guru yang sama ya, belajar di guru yang sama dan udah lama juga berguru di situ gitu. Di mana bergurunya bukan ke orang biasa ya, tapi guru yang benar-benar udah melahirkan banyak contoh, banyak ulama, banyak tokoh agama dan sebagainya gitu. Jadi anggaplah tiga orang ini pesantren di sebuah pesantren yang dimana pesantren itu ternama dan udah banyak melahirkan orang-orang hebat ya, tokoh-tokoh agama hebat. Nah, yang tiga ini udah 15 tahun, hingga akhirnya kan udah siap nih ngabdi di masyarakat gitu. Nah, dipanggil lah yang tiga orang ini sama ustadznya. Dipanggil Besti sama Besta. Cuman satu persatu dipanggilnya. Yang satu dipanggil jam 12 siang, yang satunya dipanggil jam 12.30, yang satunya dipanggil jam 1. Nah, ketika dipanggil ke si Bes, dia guru tersebut nyampein, ya ustadz tersebut nyampein, Bes, kamu kan di sini udah lama, udah lebih dari 15 tahun. Tentunya kamu udah kenyang lah, udah banyak ilmu yang didapat, dan luar biasanya juga kamu taat sama guru-guru ya, ngikuti arahan dan lain sebagainya. Nah mungkin nggak akan lagi kamu akan terjun di lapangan. Oke, yang audionya nyala boleh dimatiin dulu ya. Oke, mungkin nanti akan terjun di lapangan. Oke, ketika misalkan kamu nanti terjun di lapangan, apakah kamu siap atau tidak, apakah kamu mentalnya hebat atau tidak, nah tergantung ujian sekarang gitu. Jadi saya akan menguji kamu nanti jam 12 malam datang lagi ke sini ya. Cuman jangan bawa barang apapun kecuali baju sama celana. Nah pastikan baju dan celananya itu ada sakunya.
Nah, si Bes udah dipanggil, si Besti sama juga dipanggil seperti itu dan nanti disuruh datang lagi jam 12.30. Nah, jam 12.30 malam. Nah, yang satunya lagi si Besta sama ya datang terus kemudian disuruh hal yang sama seperti si Bes yang sama si Besti tapi datangnya jam 1 malam. Jadi ada jeda setengah jam ya masing-masing. Nah, ketika si Besti dan si Besta ya datang si Bes datang jam 12 malam, si Besti datang jam 12.30, si Besta datang jam 13.00 atau jam 1.00 ya pagi-pagi banget gitu. Nah, semuanya dikasih tugas. Itu tugasnya apa? Tugasnya suruh merambah hutan, datang ke hutan, terus kemudian nanti cari goa di sana. Nah, nanti ketika ada goa di sana, kamu masuk ke goa tersebut. Nah, nanti cari jalan keluar yang lain, jangan keluar dari jalan yang sama. Terus kemudian bawa apa yang bisa kamu bawa. Ya, bawa apa yang bisa kamu bawa. Si Bes berangkat, terus kemudian si Besti dipanggil. Nah, si Besti berangkat lagi jam 12:30, terus kemudian si Besta dipanggil juga jam 1. Berangkat semua. Nah, akhirnya si Bes yang pertama nyampe ya di goa gitu. Nah, pas lihat goa, hitamnya hitam banget gitu. Jangankan malam hari, ya pagi hari pun kalau misalkan di goa ya tetap gak kelihatan gitu, apalagi malam hari. Betul nggak? Nah, malam hari ketika misalkan lihat tangan aja nggak kelihatan gitu. Udah bener-bener ojong banget gitu. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi ya ini ujian dari gurunya. Ya mungkin ini ujian terakhir sebelum saya benar-benar terjun di lapangan. Nah, akhirnya diberangkat, berjalan di gua tersebut, tangannya mulai merayap-rayap. Nah, ketika misalkan ada batu yang keras atau misalkan ada sesuatu yang keras, dia lemparin karena saking takutnya, lemparin ke depan, lemparin ke belakang, lemparin ke samping ya, ke kiri ke kanan, yang penting bisa ngilangin rasa takut. Tapi lama-kelamaan dia ingat pesan gurunya, bawalah sesuatu hal yang bisa kamu bawa. Hingga akhirnya ketika ketemu yang keras dimasukin ke saku, ketemu yang keras dimasukin ke saku, saku kiri penuh ya, yang di atas pindahin ke saku kanan, terus kayak gitu, saku kanan penuh di saku yang celananya masih ada, dimasukin lagi ke saku celana, celana depan, celana depan kiri, depan kanan, celana belakang ya, semuanya diisi full dengan benda yang dia dapat dari gua tersebut. Padahal nggak tahu benda itu benda apa ya. Tapi yang penting dia ngikutin saran dari gurunya, bawa apa yang bisa kamu bawa. Nah, akhirnya si Bes penuh ya semua sakunya dan dia mulai cari jalan keluar. Ketika udah cari jalan keluar, nah otomatis si Besti sama udah masuk juga. Nah, ketika masuk si Besti melakukan hal yang berbeda dengan si Bes ini. Ketika si Bes melakukan yang terbaik, benar-benar yang terbaik, harus full karena ada sakunya. Kata gurunya, saya ingat kata guru saya harus membawa apa yang saya bisa bawa dan kemudian pastikan baju dan celananya ada sakunya, makanya diisi full ya, diisi full, dilakuin semua. Nah, si Besti dia karena yang penting bawa apa yang bisa dibawa, dia nggak isi full ya, cuman saku atasnya doang yang diisi, kiri dan kanan, tapi saku celananya nggak diisi karena dia saking takutnya pengen cepet cari jalan keluar. Hingga cari jalan keluar. Terus kemudian si Besta, nah ini yang paling parah, si Besta dia nggak inget sama sekali pesan gurunya, yang penting dia berangkat dari tempat pesantren ke hutan, terus kemudian cari goa, ketika ada goa yang penting cari jalan keluar. Ketika udah nyampe, yang dia lakuin ketika ketemu bahan-bahan yang keras, dia lemparin nggak dimasukin ke saku. Hingga akhirnya tiga-tiganya selesai ujiannya. Nah, ketika si Bes ditanya sama gurunya, apa yang kamu dapat selama perjalanan ke hutan dan ke gua tersebut? Nah, si Bes menjawab, ini guru, saya isi full semua saku yang ada di di baju saya dan celana saya. Akhirnya coba kamu keluarin. Ketika dikeluarin, yang pertama pas dikeluarin itu sangat luar biasa kawan-kawan. Intan berlian yang begitu mahal harganya. Intan berlian yang begitu mahal harganya. Tadinya nggak tahu benda apa itu. Akhirnya luar biasa. Akhirnya penasaran apa lagi yang berikutnya. Dibuka lagi, ternyata setiap dibuka itu semuanya intan berlian yang begitu mahal harganya. Saku kiri habis, saku kanan dicek lagi, ternyata masih sama intan berlian yang begitu mahal harganya. Dibuka semua, terus celananya juga sama, kiri kanan semuanya intan berlian. Di belakangnya sama, semuanya intan berlian yang begitu mahal harganya. Hingga beliau berterima kasih kepada gurunya. Alhamdulillah, terima kasih guru, benar-benar luar biasa. Saya nggak nyangka ternyata
apa yang didapat di gua tersebut adalah sesuatu hal buat bekal saya nanti di lapangan. Ya, untuk saya mungkin buat pesantren dan lain sebagainya. Tapi yang saya sesalkan gitu. Yang saya sesalkan kenapa saya nggak bawa ke karung sekalian, biar hasilnya jauh lebih banyak. Nah, hingga si Besti keluar, datanglah si Besti ke gurunya, dan sama gurunya ditanya, apa yang kamu dapat dari perjalanan ke hutan dan ke gua tersebut? Nah, si Besti ngejawab, ini suhu, ini guru gitu. Ketika dikeluarin, ternyata intan berlian yang begitu mahal harganya juga gitu. Dibuka semua, alhamdulillah, semuanya intan berlian yang begitu mahal harganya. Dan dicek saku kanan ternyata nggak ada, dicek saku yang celana nggak ada, depan belakang semuanya nggak ada. Cuman saku atas doang yang diisi dan satu yang diisinya. Hingga akhirnya penyesalan muncul, kenapa saya nggak isi semua? Kalau misalkan tahu isinya di goa tersebut adalah intan berliannya begitu mahal harganya, saya mungkin akan benar-benar isi full. Penyesalan terjadi di situ, si Besta. Dan yang terakhir si Besta nggak bawa apapun. Coba bayangkan ya, penyesalannya seperti apa? Sangat menyesal banget, betul nggak? Saya menyesal kenapa saya nggak benar-benar ngikutin arahan dari guru saya. Nah, ini adalah pentingnya sebuah trust. Mungkin ketika upline kita, leader kita mengarahkan sesuatu hal ke kita, kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita, wah, apaan sih gitu. Padahal nggak ada satupun leader, ya apalagi di SSB ini, nggak ada satupun leader yang pengen downline-nya nggak sukses, yang pengen downline-nya nggak berhasil. Semuanya pengen jaringannya berhasil, karena sistem bisnis ini bagaimana caranya kita sukses adalah kita membantu mitra-mitra kita supaya mitra kita bisa sukses. Nah, artinya apa? Ikuti aja arahan upline kita, ikuti aja arahan leader kita. Dan ini terjadi di tim saya. Ada beberapa leader yang benar-benar taat 100%, nggak pernah bolong. Ya, ketika saya ngarahin dia benar-benar melakukan apa yang saya share. Ya, alhamdulillah saat ini bonusnya masuk ke 30 besar. Yaitu siapa? Leader Ihsan Saiful Mila. Makanya nanti beliau akan sharing-sharing juga ya di malam hari ini, bagaimana ilmunya, bagaimana tipsnya kok bisa sampai bisa sukses seperti sekarang gitu. Bonusnya dalam waktu 13 hari ini aja udah di atas 50 juta. Pengen nggak kayak gitu? Pengen ya. Nah, Kang Ihsan ini luar biasa banget, di mana toatnya toat banget gitu. Nah, ada juga yang toatnya setengah-setengah gitu. Yang penting melakukan. Misalkan saya nyuruh prospek, ya yang penting prospek aja gitu. Tekan dari prospek tiap hari, yang penting prospek aja walaupun cuma satu gitu. Dan ketika ditolak ya udah nggak usah down, cari aja lagi, cari laginya besok lagi. Jadi seadanya, ya seadanya, cuman melakukan sebisanya doang. Yang penting, nggak benar-benar mengusahakan semaksimal mungkin. Dan ada yang terakhir, dia sih ngikutin arahan tapi asal-asalan gitu. Prospek ya asal prospek, belajar ya asal belajar, yang penting ikutin nggak benar-benar dipraktekkan ilmunya dan lain sebagainya, hingga akhirnya untuk suksesnya lambat. Dan ini banyak terjadi di tim saya, banyak sekali teman-teman. Cuman orang-orang yang taat, orang-orang yang trust, yang mengikuti arahan upline dan leadernya, dia yang berhak sukses. Karena untuk sukses di bisnis ini cuman dua. Yang pertama, trust to leader, ikuti arahan leader 100%, tanpa alasan, tanpa tapi, tanpa bantahan, karena semua leader insya Allah menginginkan Anda sukses. Yang terpenting kita cek leader kita sukses atau enggak gitu. Kalau leader kita sukses, insya Allah kita juga akan dibawa sukses oleh dia. Gitu. Nah, yang kedua, untuk sukses kita harus ikuti base support system 100%. Ya, jangan sampai kita absen ya ketika ada base support system. Maksudnya base support system itu apa? Semua fasilitas yang telah diusahakan sama perusahaan, yang udah diciptakan sama perusahaan, semua fasilitas yang udah kita ciptainnya di SSB Team ini, itu semua untuk mendukung kawan-kawan supaya sukses di bisnis ini. Ketika ada Zoom sharing, jangan absen, usahakan untuk hadir, Ketika ada acara, jangan absen, usahakan untuk hadir ya. Jangan pernah alasan. Jangan ikutin. Insya Allah kita juga bisa sukses. Ketika kita bergaul dengan orang yang sukses, insya Allah kita sukses. Karena siapa kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, yang pertama tergantung dari apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca. Ketika misalkan yang kita baca adalah artikel-artikel yang negatif, ya ketika misalkan contoh kita lagi ngerol nih, sesuatu yang positif, misalkan 7 karakter sukses. Terus di bawahnya ada nenek-nenek diperkosa. Terus atau di bawahnya ada kasus Sambo dan lain sebagainya.
Nah, kalau misalkan orang yang sukses, orang yang berhasil, dia selalu fokus ke tujuannya. Nah, yang artikel yang dia baca otomatis adalah 7 karakter sukses dan dia nggak kepo dengan artikel-artikel yang lain. Karena itu mempengaruhi masa depan kita. Siapa kita di masa depan tergantung dari apa yang kita baca. Ya, kalau misalkan yang dibacanya positif, misalnya kita jadi orang yang positif. Kalau yang dibacanya adalah hal-hal yang negatif, ya mohon maaf, kita jadi orang yang negatif gitu. Kalau misalkan kita yang kita baca adalah masalah politik ya, terus kemudian kita bergaul dengan orang politik, maka 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan mungkin kita akan jadi politikus. Tapi kalau misalkan yang kita baca adalah artikel-artikel yang positif, yang membangun diri kita, insya Allah kita juga bisa menjadi orang yang hebat berikutnya. Terus kemudian yang kedua yang mempengaruhi diri kita adalah lingkungan, yaitu dengan siapa kita bergaul. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang TikToker ya, otomatis 1 tahun ke depan kalau kita benar-benar setiap harinya seperti itu, kita akan menjadi TikToker juga gitu. Nah, kalau misalkan TikTokernya yang positif, ya insya Allah positif. Kalau misalkan yang negatif, yang alay, ya kita juga kayak gitu. Nah, saya masuk ke TikTok ya karena saya gaul dengan leader yang main TikTok gitu. Ketika beliau main TikTok ternyata luar biasa hasil omset yang besar. Jadi main TikToknya buat hal yang positif, bukan buat hal yang negatif gitu. Ketika muncul di beranda-beranda saya hal-hal yang positif juga karena saya pengen nge-follow-nya orang yang positif. Jadi yang ketiga yang paling penting selain bergaul adalah siapa yang kita follow dan siapa yang kita subscribe. Kalau yang kita follow adalah orang-orang yang negatif ya, orang-orang yang suka gosip, maka kita akan jadi tukang gosip gitu. Tapi kalau misalkan yang kita follow adalah motivator ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, sehingga yang muncul ke beranda-beranda kita pun ya, beranda Facebook, beranda Instagram, beranda TikTok ya, semuanya hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun diri kita, maka insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, itulah diri kita, seperti halnya apa yang kita lihat, seperti apa halnya yang kita baca, seperti halnya apa yang kita follow dan subscribe, karena itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi pastikan teman-teman semua ikuti base support system 100%, karena dengan mengikuti base support system 100%, kita akan benar-benar menjaga penglihatan kita, menjaga mulut kita, pendengaran kita, dan juga lingkungan kita supaya tetap positif, supaya terus melangkah, supaya kita nggak pernah down, nggak pernah lelah, dan kita terus berjuang hingga akhirnya sukses bisa jadi milik kita semua. Nah, untuk mungkin malam ini karena nggak ada persiapan juga, saya ingin mengajak juga salah satu mentor ya, yaitu Kang Isan. Tadi udah saya sebutin salah satu orang yang benar-benar trust, taat 100% tanpa sanggahan, dan alhamdulillah kini penghasilannya besar dan bentar lagi insya Allah tembus Pajero yang kedua. Boleh Kang Isan diadminkan ya Kang Tata? Udah dijadiin admin Kang Bos. Kang Isan Oke, ya Kang udah Isan jelas. online. Oke, siap Bos, hadir. Ya, lanjut. Lanjut apa nih? Bahas Lanjut Bos. sama Kang Isan. Oke. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Calon-calon peraih luxury nih di SSB insyaallah ya. Nah, Kang Dani udah dapetin mindset tahun 2023 ini harus chip 100 luxury di tim SSB. Maka pastikan teman-teman yang hadir di sini insyaallah wajib menjadi peraih luxury di tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini ada yang udah kenal dan ada yang belum kenal mungkin ya. Tapi yang belum kenal nanti tinggal cari aja ya di TikTok atau di YouTube saya ada. Ya tinggal subrek aja. Ya, cerita perjalanan saya ada di sana juga. Ya, di sini saya ingin melanjutkan ya materi dari Kang Dani, dan ternyata betul ya dari apa kata Kang Dani, saya sendiri ya, yang tadinya saya seorang karyawan, saya kerja karyawan 3 tahun, tapi ketika saya dari awalnya membuka diri apa yang saya lihat itu awalnya gini lah ceritanya ya, kenapa saya bisa sampai saat ini. Jadi ketika saya dulu jadi karyawan itu ya sama lah kayak teman-teman ya, karena namanya punya handphone suka lihat-lihat informasi. Nah, saya dulu awalnya bisa terinspirasi itu dari Pak Sandiaga Uno ya, ketika waktu mau jadi wakil gubernur. Nah, saya lihat profilnya, oh ternyata menjadi seorang pengusaha.
Bahkan beliau tidak ngambil 1% pun gaji dari wakil gubernurnya, kan. Nah, di sana itu saya mulai ya, akhirnya saya sering belajar gimana sih menjadi seorang pengusaha, ya sering scroll. Awalnya seperti itu, teman-teman. Ya, tapi kan namanya proses gak berlangsung mulus ya, sampai saat ini. Tapi betul apa yang kita lihat, apa yang kita lihat itu bakal menjadi kenyataan gitu ya. Dan katakan seperti itu, emang saya rasain juga gitu. Yang tadinya saya punya mental kerja, ketika saya kerja belajar ya, sering dapat informasi menjadi seorang pengusaha gimana. Awalnya saya belajar jualan peci ya, peci yang saya pakai kayak gini, jualan celana lah, jualan apa, kemudian belajar lagi jualan pulsa, dan sampai ketemu di saat ini di PTBS ya. Nah, jadi semuanya tidak ada yang terjadi secara kebetulan, itu udah ada takdir dari Allah dan tergantung dari diri kitanya sendiri. Ya, awalnya saya yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi ketika saya berubah ya, bisa saya merubah afirmasinya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, ya, apa yang saya ucapkan, akhirnya bisa menjadi suatu kenyataan. Ya, makanya di sini pesan saya buat teman-teman semuanya ya, yang berjuang di PTBS ini, kalau teman-teman pengen ya bisa seperti Kang Dani, ya bisa seperti saya, bisa seperti Kang Algian. Intinya teman-teman semuanya bisa meraih semua reward yang ada di PTBS ini. Bukan hanya rewardnya aja, tapi pengembangan dirinya. Pastikan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, maksudnya kayak gimana ya? Kitanya sendiri harus belajar, ya. Tadi gimana merubah mindset kitanya dulu, gitu. Karena apa? Dengan mindset itu akan menentukan arah kita mau kemana. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semuanya dengan ucapan ya, karena ucapan itu adalah doa. Kalau misalnya kita udah sering mengeluh, yang akhirnya apa? Keluhan lagi adanya. Nah, kalau kita udah sering ya bicara hal-hal positif terus, mendengarkan hal-hal positif, insya Allah ya. Jadi dari kita dulu seperti itulah ya, afirmasinya hal-hal yang positif dan kita lakukan itu jangan pakai logika. Nah, ini yang saya lihat sering ya, teman-teman semuanya ya, mitra-mitra di PTBS kebanyakan tuh mikirnya pakai logika. Justru pastikan kita untuk terjun di PTBS ini, kita harus benar-benar pakai rasa. Ya, awalnya pun sama, saya selalu pikir pakai logika. Ketika saya berjuang di PTBS pun awal-awalnya sama, bahkan saya sempat ya disindir sama Kang Dani juga, ya gimana sih kok hitung-hitungan kayak gitu. Oh ternyata betul gitu. Akhirnya kalau kita pakai logika, bisnis kita nggak bakalan jalan gitu. Tapi ketika saya belajar sama Kang Dari, oh ternyata bisnis ini tuh nggak usah pakai logika, tapi pakai rasa. Benar-benar rasa kitanya harus positif terus, apapun keadaannya kita harus berani bermimpi. Itu yang akan merubah kita ke depannya jauh lebih baik lagi ya. Nah seperti itu Kang Dani ya, udah cukup belum materinya nih apa ya. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya bisa sampai saat ini ya, saya berawal dari tadi ya, apa yang saya lihat, hati-hati gitu ya, mendengarkannya apa, ucapannya apa, kita belajar ke hal-hal yang positif dulu ya. Biasanya kalau saya sih sebelum tidur ya, saya sering nonton afirmasi ya di YouTube tuh, yang dilihat tuh ya seperti itulah. Intinya afirmasi diri saya, gimana caranya siap sampai dapat luxury berikutnya nih, gimana caranya saya bisa kehidupan saya wah jauh lebih spektakuler lagi ya. Bukan sekarang, alhamdulillah ya, sekarang 50 juta udah bisa didapat, insya Allah nanti penghasilan seperti Kang Dani lagi 200 juta pasti bisa dapat juga ya. Dan itu berawal dari afirmasi kita selalu positif dulu ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan ketika kita udah siap melangkah di sini, pastikan kita harus fokus dengan apa yang harus kita kerjakan ya. Nah sebenarnya tugas dan tanggung jawab di PTBS ini ngapain ya, udah tahu kan, presentasi dan membina, tapi harus ada dua hal yang harus kita sinkronkan. Yang pertama, kita lahiriahnya harus betul ya. Tugas tanggung jawab kitanya apa nih? Kita prospek, kita bantu mitra, kemudian ikuti pertemuan ya, itu semuanya harus kita ikutin. Itu ikhtiar lahiriahnya. Tapi ikhtiar batiniahnya juga kita wajib pakai. Ya, di antaranya apa? Satu, dari mindset kitanya, cara berpikir kitanya harus betul-betul positif. Ya, kemudian dari rasa kitanya harus benar-benar positif. Ya, intinya spiritual kitanya harus benar-benar. Ya, jangan sampai banyaknya itu negatif terus gitu. Nah, dan saya sering bilang nih ya, teman-teman ya yang ada, khususnya yang ada di Basecamp nih,
Ya, kenapa kok misalnya prospeknya udah dikasih tahu, caranya udah sama, tapi kok hasilnya beda? Gitu. Nah, yang membedakan apa? Kadang kita itu ibaratkan gini lah, ya naik motor nih dari Tasik ke Bandung ke kantor, ya. Nah, tapi yang dilihat itu bukan jalan, tapi spion, gitu. Jadi kalau misalnya Anda terus aja naik motor tuh mikirin liatin spionnya mau sampai kapan pasti nggak bakal nyampe, yang ada bakal ketabrak. Dan kalaupun apalagi bisa fokus ke spion aja, ya nggak bisa jalan gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya, ketika kita udah masuk di PTBS nih, ya ini kendaraannya udah bagus teman-teman. Ya, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, oke, bangun impiannya, tujuan kita. Tujuannya dulu ya kemana? Kenapa? Karena 95% kesuksesan itu ditentukan oleh impian dulu. Targetkan dulu apa yang ingin kita capai dan fokuskan apa yang ingin kita capai itu. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian ketika udah ada impiannya, baru kita siap melangkah. Ya, melangkahnya itu gaspolnya jangan lihat spion. Gitu. Maksud gaspol lihat spion itu kayak gimana ya? Kan tugas naik motor tuh apa yang kita lihat di depan, bukan lihat di spion. Gitu. Ya, kalau misalnya kita fokus apa yang ada di depan, terus kita apalagi bisa cepat, insya Allah nyampe-nya bisa lebih cepat lagi. Ya. Nah, di PTBS ini, ya kadang teman-teman ya bawa-bawa masalah. Gitu. Ketika Anda udah mengendari PTBS mau berjalan prospek, yang dilihat apa? Wah, prospek kan susah. Ya, pada nggak closing. Ada yang mau closing malah PHP. Apalagi yang mau priority nih, malah join ke yang lain. Gitu kan. Dipikirin terus seperti itu. Ya. Kemudian misalnya masalah hutang nih ditagih terus. Ya, banyak lah ya masalah-masalah itu adalah spionnya. Nah, kalau Anda berpikir terus lihat ke spion, mau sampai kapan Anda nyampe di tujuan? Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya penghasilan yang fantastis, pengen bisa achieve luxury tahun 2023 ini, pastikan Anda fokus apa yang ada di depan. Maksud tugas kita apa? Bantu presentasi. Perbanyak presentasinya, nggak usah takut salah. Ya, karena kalau teman-teman udah ada rasa takut salah, balik lagi. Itu ketakutan itu yang negatif lagi. Yang semakin sering kita melakukan itu, rasanya takut salah, rasanya takut nggak closing, rasanya takut nggak di PHP-in. Ujung-ujungnya itu jadi afirmasi, jadi alam bawah sadar Anda, ujung-ujungnya negatif semuanya. Ya, makanya jangan takut salah ketika kita melangkah. Ya, prospek nggak usah takut salah. Ya, hantem aja. Kenapa? Karena kita lebih tahu tentang PTBS. Kita yang udah bergabung di PTBS. Ya, orang lain belum join ya, orang belum tahu isi dalaman PTBS. Kalau dia pengen tahu dalaman kita, dalaman rumah kita ya, orang itu harus masuk gitu. Kalau hanya cuma sebatas memandang, wah itu rumahnya paling cuma ada sepeda, ada TV, ada kasur, ada WC. Kalau cuma memandang gambaran seperti itu ya gambaran umum aja. Tapi kalau dia tanya, ya apakah Anda tahu dalaman rumah saya seperti apa? Dia nggak bakal tahu lebih detailnya ya. Makanya kalau pengen tahu masuk aja dulu. Gitu. Jadi teman-teman ada orang yang misalnya nih dia memandang udah lihat banyak orang yang udah sukses di PTBS, banyak orang yang udah pada penghasilan. Kenapa Anda terpengaruh? Gitu. Ya makanya pastikan teman-teman di sini jangan mudah terpengaruh sama orang lain. Kitanya harus positifkan diri, ya. Jangan pernah takut salah, apapun halangan tantangannya, paling cuma seperti itu aja. Ya, karena saya pun banyak gitu. Ketika di awal merintis banyak yang nggak percaya banyak. Ya, tapi ya saya positifkan diri aja. Pasti bisa, pasti bisa. Ya, bahkan dulu ya 2020 waktu pas corona saya sempat penghasilan saya turun di 3 juta. Ya, tapi ketika Kang Dani ngarahin seperti itu, ya udah jalan lagi, fokus saja apa yang ada di depan, hantem lagi, nggak usah mikirin lah yang lain-lain. Saya jalanin terus, gitu. Ya alhamdulillah, gitu. Fokusnya ke depan, bukan ke spionnya. Akhirnya penghasilannya bisa naik terus. Ya, sampai sekarang yang tadinya 2020 penghasilan satu bulan pernah sampai 3 juta, sekarang udah 51 juta. Luar biasa kan? Nah ini akibat dari kitanya benar-benar fokus ya ke tujuan, fokus apa yang ada di depan yang harus kita hadapi di sini. Oke, seperti itu aja ya Kang Dani ya tambahannya nih.
Ya semangat terus ya. Justru kalau ada yang PHP, alhamdulillah ya. Alhamdulillah aja, nggak usah takut. Ya kita enjoyin aja gitu. Kalau saya sih sekarang lagi terinspirasi lagu itu ya, lagu Piala Dunia. Look who we are the dreamer, we make it happen, cause we believe it. Ya, look who we are, lihat siapa kita. We are the dreamer, kita adalah seorang pemimpi. Ya, we make it happen, kita akan buat itu kejadian. Mimpi itu bakal jadi kenyataan. Cause we believe it, karena kita yakin pasti itu tercapai. Ya, jadi jangan takut teman-teman. Ayo gaspol aja, hantem aja ya. Kalau misalnya mau prospek aja terus, gak usah takut salah. Ya, kalau pengen membina, sok bantu aja Smithers. Gimana caranya mereka bisa dapat bonus? Bantu aja terus, gak usah takut gitu ya. Ingat di sini itu capeknya sekali doang. Ya, capeknya sekali, tapi hasilnya insya Allah bakal lebih dahsyat daripada kita capek kerja terus-terusan. Karena saya tuh 3 tahun banting tulang terus, pergi pagi pulang sore, penghasilan pas-pasan tanpa tengah, kepala pusing, ya pingsan akhirnya. Ya, oke, sekian dulu nih. Ya, sok dilanjut Kang Dani. Nah, Kang Tatang. Oke, luar biasa ya. Tadi dari Kang Intan. Nah, kalau misalkan leadernya udah kayak gitu, ya alhamdulillah saya diam pun dapat duit. Nah, ini enaknya sebuah sistem multi level marketing. Jadi bukan bagaimana kita sukses, tapi bagaimana mitra kita sukses, bagaimana mitra kita jauh lebih pintar dari kita. Nah, ini poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita gitu. Nggak masalah ketika mitra kita ada yang hebat. Nah, saya pernah melihat ada yang mitra yang down ketika misalkan jaringannya kaki sebelah. Justru ketika kaki sebelah itu luar biasa. Berarti kalau misalkan kaki sebelah, sebelahnya udah jadi itu. Ya sebelahnya udah hebat. Mungkin lebih hebat dari kita, nggak masalah. Itu justru yang harus kita punya, yang harus kita miliki. Bagaimana mitra kita jauh lebih pintar, jauh lebih hebat daripada kita. Gitu. Nah artinya apa? Ketika udah jadi sebelah, tinggal nyari lagi yang lebih hebat dari kita, satu lagi, beres. Hingga akhirnya kita bisa sukses di bisnis ini gitu teman-teman. Nah yang yang membentuk Kang Ihsan hingga saat ini banyak hal. Tahun 2020 Kang Ihsan ini bonusnya ya tadi bisa dikatakan 3 juta, bahkan mungkin di bawah 3 juta. Tapi sekarang alhamdulillah udah di atas 50 juta lebih, dan itu cuman beberapa belas hari aja teman-teman. Nah, mungkin nanti 100 juta sebulan insya Allah bisa dicapai sama Kang Ihsan. Targetnya tahun ini 100 juta. Nah, kalau target saya tahun ini ya 200 juta lah paling minimum. Insya Allah nyampe. Nah, karena sekarang aja udah 180 juta. Ya, target 2 tahun ke depan 500 juta sebulan insya Allah udah masuk ke rekening. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan teman-teman, itulah hasil dari taat. Itulah hasil dari ikut base support system 100%. Karena Kang Ihsan benar-benar ikuti arahan, ya benar-benar ikuti setiap sistem yang ada. Bahkan saya dulu sama Kang Ihsan seminggu 5 kali bolak-balik Tasik Bandung. Untuk apa? Untuk benar-benar memahami bisnis ini, mendalami bisnis ini, jangan sampai saya salah langkah gitu. Hingga alhamdulillah ketika pemahaman itu mulai muncul, hingga keyakinan muncul, dan alhamdulillah kesuksesan pasti saya raih. Dan alhamdulillah saat ini kehidupan saya dan Kang Ihsan berubah total. Nah, yang saat ini saya ingin sampaikan adalah yang kedua, keyakinan. Jadi materi yang pertama tadi trust beres lah ya. Yang penting kawan-kawan trust aja ke upline-nya. Nah, kalau misalkan jaringannya Kang Tatang, ya trust aja ke Kang Tatangnya. Total aja, taat aja. Ketika Kang Tatang ngarahin, ayo HTS siap, tapi tanpa alasan. Pokoknya siap aja, siap plan, siap sip, oke, sip siap sip, oke. Oke, siap sip, oke. Jangan ada bantahan, jangan ada alasan. Karena kalau misalkan sekali aja alasan, maaf gitu. Kalau misalkan kawan-kawan nggak sukses. Karena upline teman-teman udah berusaha yang terbaik mengarahkan ke teman-teman semua. Nah, yang kedua adalah keyakinan. Nah, materi keyakinan ini sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang mungkin harus dimiliki teman-teman semua. Saya sampai saat ini bisa berhasil karena sebuah keyakinan terhadap masa depan. Ketika dulu saya masih minus, ketika dulu saya masih di bawah, saya memiliki keyakinan suatu saat kehidupan saya pasti berubah, suatu saat kehidupan saya pasti berubah. Ketika ada halangan, ada yang nagih hutang, ada istri ngomel-ngomel karena baru nikah ditinggalin, ada saudara yang ngomel-ngomel juga, bukannya ngerawat ibu di rumah sakit, malah
ini fokusnya ke bisnis gitu, bisnis bisa nanti, orang tua dulu dan lain sebagainya gitu. Banyak hambatan, tantangan, rintangan, tapi kenapa saya terus melangkah, kenapa saya terus maju? Karena sebuah keyakinan bahwa saya yakin suatu saat saya bisa sukses, suatu saat saya bisa berhasil, dan masalah-masalah saat ini suatu saat akan hilang ketika saya udah berhasil tersebut gitu. Dan alhamdulillah saat ini keberhasilan bisa saya raih gitu teman-teman. Jadi keyakinan ini adalah sesuatu hal yang penting teman-teman miliki, yang harus teman-teman miliki, dan kita harus tahu keyakinan ini muncul karena apa. Saya pernah menyampaikan pola kehidupan di mana hasil itu tidak akan terjadi tanpa sebuah tindakan. Apapun hasil yang saat ini kita raih, ya kita misalkan masih miskin atau kita udah kaya, kita misalkan hasilnya bagaimanapun itu tergantung dari tindakan-tindakan kita di masa lalu. Dan tindakan ini nggak akan muncul tanpa sebuah keyakinan. Karena semua tindakan kita itu tergantung dari keyakinan kita. Kalau keyakinan kita, misalkan, wah kayaknya dia nggak join, nah berarti prospeknya pun nggak akan maksimal. Padahal tetap prospek. Mau yakin nggak yakin tetap prospek gitu. Nah kalau misalkan keyakinannya insya Allah closing, insya Allah join, insya Allah closing, insya Allah join. Ketika misalkan ditolak pun dia masih yakin suatu saat dia pasti join. Saya yakin pasti join. Kamu kalau misalkan kamu nggak join sekarang, suatu saat pasti join. Ketika misalkan suatu saat pasti join, pertanyaannya apakah kamu joinnya ke saya atau ke mitra saya? Karena mungkin ke depan saya udah sukses. Jadi beda orang yang yakin sama nggak yakin dari tindakan dan dari omongannya. Tindakan ini tergantung dari keyakinan kita. Dan keyakinan tergantung dari bagaimana cara kita berpikir, pola pikir kita. Nah, pola pikir ini terbentuk dari persepsi kita, dan persepsi ini biasanya muncul karena sebuah hasil. Nah, ini akan muter lagi gitu. Hasil tergantung tindakan, tindakan tergantung keyakinan, pola pikir kita. Pola pikir ini terbentuk dari persepsi kita, ya, persepsi terhadap hasil. Berarti yang paling penting poin utamanya bukan hasilnya bagaimana saat ini, tapi persepsinya bagaimana saat ini. Karena persepsi kita akan menjadi pola pikir kita. Kalau misalkan persepsi kita udah sering hal-hal yang negatif, kita ditolak nih. Ya, ketika kita ditolak, kita persepsinya negatif. Wah, kayaknya saya nggak layak buat sukses deh. Wah, kayaknya susah banget jalanin bisnis ini. Wah, kayak gini, wah kayak gitu. Dan itu jadi pola pikir kawan-kawan hingga jadi keyakinan. Ketika udah jadi keyakinan, jadi tindakan, akhirnya menjadi hasil. Nah, ketika hasilnya jelek, terus kemudian persepsi kita tambah jelek, ya mohon maaf jangan berharap hasilnya besar, hasilnya bagus. Nah, banyak mitra-mitra saya ya yang alhamdulillah saat ini udah sukses, sama seperti kawan-kawan semua mengalami hambatan, tantangan dan rintangannya. Kang Isan ketika jaringannya rontok tahun 2020 dan bonusnya kecil, itu ngeluh, bos gimana ya biar saya bonusnya gede lagi, gimana ya biar kayak gini, gimana ya biar mitra-mitra saya pada aktif lagi dan lain sebagainya gitu. Sekarang bagaimana ya kan susah keluar karena corona gitu, ngembanginnya bingung dan lain-lain, alasan dari mitra-mitra kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi banyak banget ya. Tapi saya rubah persepsinya, bos. Coba cek deh. Ketika 2020 ya corona, orang lain susah keluar. Dan yang negatifnya kan orang lain banyak yang kena PHK, banyak yang misalkan usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Nah, saya justru ini adalah peluang. Memang mereka nggak punya modal, tapi untuk hidup aja perlu modal. Ya, buat makan perlu modal, beli rokok perlu modal, beli kopi perlu modal gitu. Buat nafkah sehari-hari aja hanya untuk sekedar hidup aja itu perlu modal. Apalagi untuk sebuah yang namanya kesuksesan. Ya, kesuksesan perlu modal yang jauh lebih besar. Tapi enaknya bisnis ini modalnya murah, cuma 2,6 juta dan itu pun satu kali selamanya. Plus kita dapat produk dan jadi peluang buat mereka bisa merubah hidup. Nah, mending dipakai buat gabung ke bisnis ini ya, atau ke yang lain. Nah, itu bagaimana cara kita berpikir dulu, persepsi dulu. Kalau persepsinya 2,6 juta ini adalah murah dan jadi peluang besar buat kita untuk merubah kehidupan, insya Allah kita juga bisa meyakinkan calon mitra kita bahwa 2,6 juta ini bukan uang yang gede. Uang yang kecil, yang murah, yang dimana bisa merubah hidup banyak orang. Ya. Jadi tergantung dari persepsi kita. Nah, orang takut keluar karena takut kena corona. Nah, bos, coba cek. Produk kita ada produk yang bagus, produk kita ada yang produk yang dahsyat, ada kapsul herbal ya, habatus sauda plus propolis, hasro ya, habsro habatus sauda plus propolis. Habatus sauda jelas di hadisnya
propolis jelas di Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 63. Nah, di mana habatus sauda bisa mengobati segala macam penyakit, ya, terkecuali kematian. Begitupun propolis di Quran Surat An-Nahl ayat 63, di mana di situ dijelaskan bahwa ada salah satu zat di dalam lebah yang bisa mengobati segala macam penyakit. Dan penelitian yang dicek secara penelitian dan sebagainya, ternyata di lebah itu ada yang namanya zat bioflavonoid dan lain sebagainya, hingga itu yang jadi bahan dasar menjadi propolis. Jadi Quran Surat An-Nahl ayat 63 itu adalah propolis. Ya, habatus sauda plus propolis ini udah jelas ada hadis dan Quran yang kenapa kita nggak percaya, kenapa kita nggak yakin. Kalau misalkan orang takut corona, maka kita kasih solusi hasro, habatus sauda plus propolis. Di situ banyak sekali pembelajaran hasro, di situ banyak sekali mitra-mitra yang akhirnya semangat lagi berjuang, akhirnya banyak lagi mitra-mitra baru yang bergabung. Jadi jangan fokus ke masalahnya, fokus adalah ke hal yang positifnya. Bagaimana persepsi kita? Apakah masalah itu adalah hal yang negatif, ya, atau hal yang positif? Itu tergantung dari persepsi kita. Bisa jadi hal negatif ketika persepsinya negatif. Wah, susah ya. Wah, sekarang nggak bisa keluar ya. Wah, sekarang jaringan saya rontok, gak pada semangat, banyak alasan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan persepsi kita positif, ini peluang. Di mana orang susah ya mencari pekerjaan, orang susah misalkan bangun usaha, ngemodal lagi dan lain sebagainya, cari sebuah peluang di mana peluang itu bisa merubah hidup. Nah, di sini kita bisa merubah hidup, di sini kita bisa merubah hidup. Nah, alhamdulillah akhirnya jadi peluang bagi saya dan tim untuk berkembang kembali. Saya nggak fokus kepada mitra-mitra yang nggak jalan, tapi saya fokusnya ke mitra-mitra yang masih mau jalan. Kalau Kang Ihsan mau jalan, ayo. Kalau nggak mau jalan, ya terserah, saya pasti jalan kok, gitu. Karena saya mau berkembang, saya mau maju. Tapi pertanyaannya ketika saya udah berkembang, ketika saya udah maju, Kang Ihsan udah di posisi mana? Jangan sampai terjadi penyesalan di kehidupan Kang Ihsan. Siap bos, saya siap berjuang. Siap bos, siap saya berjuang. Begitupun ke Riana, Nugraha, ke Kang Dodi, ke Kang Agus, sehingga semuanya fight gitu. Nah, makanya ini penting gitu. Apalagi nanti kita akan punya jaringan yang besar, punya jaringan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau kita nggak punya persepsi yang positif, ya, bagaimana mitra kita akan positif? Bagaimana calon mitra kita akan positif? Jadi rubah dulu dari cara pandang kita, ya. Rubah dulu dari persepsi kita. Karena persepsi ini akan menjadi cara berpikir kita. Kalau kita udah terbiasa dengan persepsi yang positif, betapapun besar masalah, betapapun berat masalahnya, walaupun masalah itu mental kita belum siap, karena kita udah terbiasa berpikir positif, kita udah terbiasa berpersepsi positif, maka akan jadi pola pikir kita, dan kita akan memiliki keyakinan sesuai dengan pola pikir tersebut, sehingga tindakan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan akan jauh lebih baik, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih baik, hasilnya pun mulai kelihatan. Memang ketika misalkan bertindak belum tentu hasilnya akan jauh lebih baik. Tapi ketika kita diam itu udah jelas hasilnya buruk sekali. Nah, kalau misalkan kita bergeraknya bagus, dengan keyakinan yang bagus, dengan persepsi yang bagus, insya Allah kehidupan kita berubah total. Jadi pastikan persepsi kawan-kawan mulai dari sekarang jangan ada yang berpersepsi negatif. Harus berpersepsi positif. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya. Banyak kejadian di tim saya gitu. Bu Silvi punya hutang ratusan juta, sehingga akhirnya pernah bilang ke saya, Bang Dari, saya pinjam dong 100 juta. Pinjam 100 juta kayak gimana gitu. Saya bukannya nggak mau ngasih, bukannya berat ngasih, tapi kalau saya kasih materi itu nggak akan ada perubahan hidup di Bu Silvi gitu. Jadi saya bilang, Bu, Ibu harus gentle. Masalah hutang itu karena Ibu sendiri yang sebelumnya melakukan itu. Karena punya mindset yang salah, tindakan-tindakan yang salah, karena dulu berpikir instan, hingga ya punya hutang tersebut. Ibu harus gentle, Ibu harus hadapin. Insya Allah ini justru jadi berkah buat Ibu, karena saya dulu pernah minus juga gede. Ketika saya hadapin, hingga kehidupan saya berubah total. Ibu hadapin, Ibu tanggung jawab, insya Allah akan ada keajaiban. Dan alhamdulillah sekarang udah tembus mobil cash, Bapak Ibu semua. Jadi persepsi kita harus benar-benar gentle gitu ya. Persepsi kita harus benar-benar jadi the winner, jangan jadi the loser gitu. Ketika misalkan lihat calon mitra, dia nggak punya duit, dia kondisinya lagi minus, dia kondisinya lagi di bawah, kita berpikir, wah, kesiannya. Misalkan ketika dia gabung, ya itu jadi tanggung jawab berat juga buat kita. Belum lagi dia berpikirnya mungkin masalah nanti ke depannya, gimana nanti kalau misalkan dia nggak sukses, kesian juga nanti keluarganya dan lain sebagainya. Nah, kalau saya punya cara berpikir seperti itu, saya nggak akan jadi diri saya sekarang. Ketika saya lihat Kang Dodi ketika awal dikenalin bisnis ini, Kang Dodi lagi minus, tinggal di kontrakan,
punya motor juga nggak punya, istrinya lagi sakit ya TB, bahkan harus dioperasi kan, bolong di lehernya. Kesian, tapi saya lebih kesian lagi kalau misalkan dia nggak bergabung dan nggak bisa merubah hidupnya. Biasanya saya yakinkan gitu ke dia. Dan saya berpikirnya bukan bagaimana ketika dia nggak sukses, tapi berpikirnya bagaimana kalau dia sukses karena ada wasilah saya bantu habis-habisan, saya bantu total, kita berjuang bersama, hingga Kang Dodi berhasil, dan suatu saat dia akan berbicara, dia akan mengatakan terima kasih Kang Dani. Karena Kang Dani ajak ke bisnis PTB, sehingga kehidupan saya berubah total. Mungkin kalau dulu saya nggak dikenalin bisnis ini, dan saya nggak jalanin bisnis ini, dan saya nggak ikuti arahan Kang Dani, saya nggak berjuang bersama Kang Dani, mungkin kehidupan saya masih sama aja seperti dulu. Kang Agus ketika saya kenalin sama lagi punya utang, lagi jatuh lagi jatuh-jatuhnya, saya ajak ke bisnis ini. Saya lebih kesian lagi ketika dia nggak bergabung ke bisnis ini, nggak punya peluang untuk merubah hidup. Padahal saya pun sama kondisinya lagi di bawah. Nah, ini pentingnya persepsi. Pentingnya persepsi. Ketika persepsi kita positif, insya Allah kita memiliki keyakinan yang positif. Kalau persepsinya besar, insya Allah punya keyakinan yang besar. Persepsi saya, Kang Dodi harus suatu saat akan berterima kasih kepada saya karena saya ajak ke bisnis ini. Karena saya paksa untuk bergabung ke bisnis ini. Hingga akhirnya ketika benar-benar terjadi perubahan di hidup mereka, mereka akan bilang, terima kasih Kang Dani, terima kasih Kang Dani, terima kasih Kang Dani. Karena kemungkinan itu selalu ada, teman-teman. Ketika kita mencoba 50-50, 50% berhasil, 50% gagal. Beda halnya ketika kita nggak mencoba. Apalagi kalau misalkan kita ditambah keyakinan, bukan hanya 50-50 lagi. Karena kita akan benar-benar mengusahakan dengan tindakan yang terbaik dalam diri kita. Kita benar-benar mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri kita. Ketika kita bergerak, kenapa? Karena dibarengin dengan keyakinan. Nah, keyakinan ini karena dengan cara berpikir kita ya, dengan cara berpikir yang positif, karena dari tadi persepsinya positif ya. Insya Allah ketika kita udah tahu ilmu ini, kehidupan kita insya Allah jadi berubah kalau kita benar-benar terapkan. Ingat ada 3, ada si Bes, ada si Besti, ada si Besta. Si Bes dia benar-benar taat 100%, dia selalu mengusahakan yang terbaik. Ketika Kang Dani bilang, wah saya harus memiliki persepsi yang positif, apapun yang terjadi, apapun masalahnya. Ketika jatuh di motor, ada mitra saya yang jatuh di motor, saya bilang alhamdulillah. Wah kok Kang Dani gitu, alhamdulillah. Ya saya alhamdulillah, kenapa? Karena di balik itu ada hikmah yang baik buat dia gitu. Tadinya nggak bisa online, hingga bisa online gitu. Dan alhamdulillah kehidupannya berubah sekarang. Yang tadinya mungkin kalau misalkan beliau masih dengan keyakinan yang lama ya, ketika misalkan saya malah ikut prihatin dan saya nggak memberikan masukan yang terbaik ya, saya nggak memberikan persepsi saya ke dia bahwa dia bisa merubah hidupnya, bahwa itu adalah rezeki bagi dia. Di depan mata ada rezeki, di depan ada rezeki, di depan mata kita ada rezeki. Bukan masalah tapi rezeki, bukan masalah tapi rezeki. Jatuh di motor itu rezeki, bukan masalah. Biarnya alhamdulillah Pak Ajang ya, sekarang dari tadi nggak bisa online jadi bisa online. Jaringannya yang tadinya mati ya, yang di offline pada mati, biarnya alhamdulillah sekarang jaringannya berkembang dari online. Ada juga mitranya yang insya Allah tembus ke Thailand tahun bulan ini. Nah, ada juga mitra yang jatuh di mobil sampai jungkir balik beberapa kali. Saya ditelepon gitu. Kang Dani ini ada mitra yang jatuh di mobil dan sebagainya. Yang saya ucapkan pertama kali adalah alhamdulillah. Dan saat itu saya lagi tidur gitu, dibangunin sama istri. Ya, dibangunin sama istri, ya ini Kang Jajang jatuh. Nah, saya bilang cuman alhamdulillah dan saya tidur lagi gitu. Nah, setelah bangun baru saya telepon gitu. Nah, setelah telepon saya ajak nanti malam mini soccer. Dan alhamdulillah malah baik-baik saja gitu Kang Jajang. Sampai saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Jadi tergantung dari persepsi kita. Kalau persepsi kita positif, itu akan melahirkan hal-hal yang positif di dalam diri kita ya, di dalam kehidupan kita. Kalau persepsi kita positif, insya Allah hidup kita akan jauh lebih luar biasa. Insya Allah kehidupan kita yang akan terjadi di depan adalah hal-hal yang luar biasa yang menunggu diri kita. Salam sukses luar biasa. Mungkin itu ya materi malam ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mulai dari persepsi yang positif, ikuti arahan upline Anda 100%, jangan ada bantahan, ikuti best support system, miliki keyakinan yang kuat. Keyakinan terbentuk dari cara berpikir kita, dan cara berpikir ini terbentuk dari persepsi terhadap hasil. Jangan sampai ketika hasilnya negatif, persepsi kita malah ikut negatif. Ketika hasilnya positif, supaya kita lebih luar biasa lagi, pastikan persepsinya tambah positif, bukan malah puas ya. Insya Allah kalau kita terus berpersepsi positif, kehidupan kita akan jauh-jauh lebih luar biasa. Oke gitu Kang Tatang mungkin malam ini. Siap Kang Dani, Masya Allah luar biasa dahsyat ya.
teman-teman semua. Mungkin ya sudah banyak materi-materi nih yang barusan dijelaskan oleh Kang Dani ya. Secara tidak langsung mungkin ya poin-poinnya yang tadi bisa kita lihat. Untuk poin yang pertama yang tadi untuk membangun trust di sini. Nah, di sini nggak perlu khawatir. Misalkan kita punya sponsor atau leader, kita ikutin aja gitu leadernya, sponsornya. Karena apa? Karena nggak ada sponsor ataupun leader yang tadi dibilang sama Kang Dani ini yang akan menjerumuskan ke hal yang negatif untuk si mitra-mitra di bawahnya kayak gitu. Makanya apa? Makanya tetap trust kayak gitu. Tetap trust. Dan juga yang kedua yang tadi juga contohnya ada ada pemateri yang kedua yang tadi ya Kang Ihsan Saiful Mila luar biasa dahsyat, itu salah satu buktinya nih. Jadi apalagi gitu yang mau kita nggak yakin ini ke leader kita. Padahal contohnya aja ada nih Kang Ihsan gitu. Kang Ihsan sendiri yang benar-benar manut taat gitu kan ke Kang Dani, ngikutin arahan-arahannya. Alhamdulillah apa yang Kang Dani dapetin, Kang Ihsan pun bisa dapetin. Dan insya Allah mungkin nantinya bisa sama-sama juga, bahkan mungkin sama-sama lebih besar juga kan gitu. Nah makanya mungkin untuk Bapak dan Ibu semua atau rekan-rekan semuanya nih yang hadir di Zoom meeting malam ini nggak perlu takut untuk mengikuti apa sih arahan dari leader kayak gitu. Karena nggak ada leader sekali lagi yang mau menjerumuskan si mitra-mitranya ke hal yang negatif gitu. Nah, lalu yang kedua yang tadi luar biasa juga ya untuk keyakinan kita ini dan impiannya ini gimana sih yang barusan dijelaskan nih. Ketika kita memiliki hal yang pikiran yang positif, maka insya Allah hasilnya pun pasti akan positif. Maka jangan sampai nih kita pas ketika kita gabung dapat hal-hal negatif ya udah. Menurut ini kan menurut saya pribadi nih, kalau saya nggak usah dipikirin, nggak usah diurusin hal-hal yang negatif. Kenapa? Kita nggak perlu capek-capek buat buang-buang energi untuk hal yang negatif. Fokus aja untuk kita semuanya ke hal yang positifnya gitu. Karena yang tadi dibilang juga, kalau kita pusing akan dengan masalah, itu pusingnya itu, wah pusingnya beda. Tapi kalau kita pusingnya dengan solusi, tapi hasilnya nanti akan beda gitu. Pusing masalah sama pusing solusi itu berbeda hasilnya gitu. Nah, mungkin Kang Bos Dani, saya buka sesi tanya jawab ya. Mungkin yang ingin bertanya boleh di kolom komentar atau dinyalakan untuk tombol ini ya mic-nya kayak gitu. Boleh, nanti tanya jawab bisa dijawab sama Kang Ihsan ya. Siap. Biar Kang lebih Bos. mantap. Terima kasih. Karena udah jelas ya dari hasil toat luar biasa. Jadi teman-teman nanti kayak gini. Jadi langsung dari orang yang saya bantu. Siap, silakan. Host boleh dibuka ya yang lainnya. Yang mau bertanya mungkin silakan satu-satu ya diangkat raise hand dulu supaya nggak bertabrakan dengan yang lain ya kayak gitu. Raise hand dulu, lalu pertanyaannya kayak gitu. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Dan Ibu siapa Ibu sebelumnya? Dari Bu Sri Wartini Situbondo. Oh, Ibu Sri ya dari Situbondo. Masya Allah, luar biasa Ibu. Gimana Ibu? Alhamdulillah bisa bertanya. Begini, saya ini punya calon mitra, ini beberapa calon mitra, rupanya mereka itu sudah positif. Tapi saya itu kurang paham bagaimana cara meyakinkan mitra-mitra saya itu. Beliau itu sudah positif mau ikut, tapi ada keraguan gitu, bagaimana caranya meyakinkan. Terima kasih. Siap Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Kang Ihsan. Mungkin Kang Ihsan yang langsung mau bantu jawab Kang Ihsan. Halo. Halo, Assalamualaikum Kang Ihsan. Kang Ihsan udah ada belum? Sebentar ya Bu ya, ditunggu. Iya. Jadi gini Kang Tatang, Bu Sri Ya. ini Kang Dani. Halo Kang Dani. yang baru pulang dari kantor. Nah, dia sebenarnya ambisius sekali mau ngadain seminar gitu. Yang waktu itu di mobil. Oh iya. Nah.
Karena Ibu ada seminar, kira camitnya ada berapa orang, Bu? Banyak. Tapi yang kira-kira yang agak positif itu kira-kira sekitar Cek 10. ada suaranya. Ya ya, Pak Ihsan, udah ada. Oh, udah siap. Gimana tadi? Ya pertanyaannya tadi seperti ini Kak Ihsan. Ini ada salah satu mitra, nah dia ini memiliki calon mitra nih. Calon mitranya itu awalnya itu udah positif banget Kak Ihsan. Tapi tiba-tiba mungkin ada keraguan dari si calon mitranya. Mungkin tahap atau langkah-langkahnya seperti apa untuk menghadapi hal yang seperti itu Kak Ihsan. Oke, siap. Nah, kalau bagi saya ya, khususnya buat mitra, kalau misalnya mitra ada yang calon mitranya nih udah agak positif ya. Nah, cuman masih ada keraguan, pastikan kalau saya sih selalu pakai pihak ketiga. Itu dalam artian pihak ketiga itu ya edifikasi ke sponsornya atau ke leadernya dulu. Nah, nanti bisa sama leadernya dibantu untuk meyakinkan. Jadi untuk tahap awal sebenarnya tugas mitra baru tuh sampai bisa closing kayaknya kemungkinannya masih kecil ya. Nah, itu bisa diperbesar peluang closingnya itu dengan bantu di pihak ketiga. Jadi pakai edifikasi. Nah, Ibu sponsornya siapa atau leadernya siapa, edifikasi langsung. Nah, jadi nanti ngobrol sama leadernya yang di atas itu. Seperti itu, Bu. Ya, untuk tahapan di awalnya bisa seperti itu dulu. Jadi nanti Ibu bisa melihat gimana caranya si leader atau upline Ibu itu meyakinkan ke calon mitranya. Siap, Bos, siap. Nah ini sponsornya Bapak. Iya, itu. Nah, berarti tugasnya seperti itu, dibantu ya supaya untuk lebih yakin lagi. Karena alhamdulillah saya sering melakukan seperti itu, ternyata itu bagus. Dan bagi saya sih emang tiga dasar di bisnis MLM itu harus tahu tiga ya. Yang pertama, edifikasi harus jalan. Ya, main edifikasi meskipun kita udah pencapaian, bahkan kita harus edifikasi leader kita. Itu seperti itu ya. Itu edifikasi. Apalagi yang belum pencapaian nih wajib nih edifikasi ke leader-leader kita juga. Nah, yang pertama edifikasi, yang kedua edukasi. Ya, edukasi itu ya pembelajaran ya seperti Zoom sharing atau misalnya acara training. Ya, dan yang ketiga itu konsultasi. Jadi kita selaku mitra wajib konsultasi kepada upline kita juga kalau misalnya ada masalah-masalah. Nah, itu tiga hal ini yang harus kita pegang. Ya. Nah, makanya yang tadi kejadian seperti Ibu wajib edifikasi ke leadernya dan konsultasi juga. Seperti itu. Oke. Ya, Bu Sri udah paham ya Bu ya. Nanti bisa langsung minta tolong. Ya. Betul. Bisa. Ya. Nah, nanti bisa lebih jelasnya nanti ini kan ada Kang Tatang nih. Ini yang tiap hari saya lihat tuh di grup tuh closingan dulu nggak pernah follow. Nah, ini kayaknya ada solusi dari Kang Tatang juga nanti. Iya. Ya mungkin kalau dari Tatang pribadi ya kalau mungkin sharing aja ya. Kalau Tatang ketika emang ada calon mitra nih, intinya sih sebenarnya sebelum kita punya calon mitra hanya 1-2, kita jangan fokus ke 1-2 orang itu, tapi perbanyak dulu calon mitranya. Nah, sehingga kalau kita udah banyak calon mitra, ketika ada calon mitra yang tadinya udah siap bergabung, terus tiba-tiba ragu, menjadi nggak siap untuk bergabung, kalau Tatang pribadi itu, Tatang alihin aja ke orang lain, kayak gitu. Alihin ke camit-camit yang lainnya. Fokusin ke camit-camit yang lainnya. Camit yang misalkan belum diprospek atau belum dipresentasikan secara antusias lebih, kayak gitu. Jadi, punya dasar ya kitanya ini harus jual mahal juga kalau Tatang tuh. Jangan sampai kelihatan kitanya yang harus ngejar-ngejar orang itu. Kita tinggal tegesin aja, makanya yang tadi nih, yang tadi Kang Abdul Ghani sendiri bilang, di mana kita ini harus yakin ke diri kitanya, gitu. Kalau Tatang sih yakin, hari ini dia yang tadinya mau closing nggak jadi closing, wah besoknya biasanya nih ada nih yang bakal lebih besar lagi paket yang akan diambil oleh calon mitra yang lain, kayak gitu. Makanya keyakinan kitanya terus perbanyak database kalau tentang kayak gitu, dan juga jual mahal, jangan sampai kita yang harus ngejar-ngejar. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang-orang yang tadinya udah positif terus ragu terus balik ke negatif, Tatang selalu bilang kayak gini, ya emang benar sih di sini penipuan, nggak usah gabung juga nggak apa-apa, karena ya leader saja yang katanya di PTBS 1-2 tahun bisa dapetin mobil, leader saya cuma 11 bulan bisa dapetin mobil, kayak gitu. Dan juga sebenarnya ya bagus Pak, jadi Bapak nggak usah bergabung di tim saya.
Kenapa? Karena tanpa Bapak bergabung pun di tim saya, komisi saya masih tetap dibayar oleh PTBS kayak gitu. Kayak gitu kan, misal mungkin teman dari saya. Mantap, keren. Gurih, Mantap. gurih. Udah jual mahal tuh. Berarti kalau Kang Tatang mainnya berarti di kuantitas, betul ya. Karena saya pun emang mainnya di kuantiti. Perbanyak Iya. kuantitas. Semakin banyak kuantitasnya, orang yang presentasi semakin besar peluang closingnya. Gitu. Kan tadi pintu ketiga itu harus pakai wajib dipikir juga. Ya, untuk buat teman-teman ya terkhususnya ya, ini Prabu dan kalau bisa closingnya sok tinggal perbanyak aja kuantitinya. Ya. Nah, masalah kuantitas nih teman-teman ya. Apa? Kalau misalkan kita mau sukses ya, mau berhasil, kualitas itu kan hasil, betul nggak? Tapi kitanya belum berkualitas. Banyak mitra-mitra yang ngeluh, leader-leader yang ngeluh karena kualitasnya masih kurang. Nah, yang sering saya sampaikan, kualitas terbentuk itu dari kuantitas. Kualitas terbentuk dari kuantitas. Ketika kuantitasnya banyak, nanti juga bakal berkualitas. Nah, ketika kita mainnya kuantitas, ketika awal-awal ya wajar kalau misalkan kita masih belum percaya diri, wajar kalau misalkan kita masih ragu-ragu dan lain sebagainya, karena kitanya belum berkualitas. Tapi kalau kita terus lakukan, maka suatu hari nanti kita akan menjadi orang yang berkualitas. Nah, itu yang dimaksud Kang Tatang. Oke, gitu ya dikit. Ya betul, Kang Bas. Nah, Bu Sri, berarti udah jelas ya untuk pertanyaan yang tadi ada dua opsi jawaban ya dari Kang Isan. Berarti bisa diedifikasi dari yang ragu itu supaya bisa menjadi positif lagi kayak gitu. Atau yang kedua mungkin kalau dari salah satunya lagi opsinya gak usah dipikirin yang emang ragu atau negatif, tapi cari lagi yang lain kayak gitu. Karena apa? Karena di sini masih banyak orang yang belum tahu tentang PTBS, masih banyak orang yang harus kita kita informasikan tentang peluang bisnis PTBS kayak gitu. Ya kalau yang saya selalu ambil itu dari Kang Dani Abdul Ghani ini mati 1 tumbuh 1000. Nah, 1 orang mati nih nggak camit yang mati ini nggak jadi gabung, maka akan tumbuh 1000 kayak gitu camit yang akan bergabung kayak gitu. Nah, mungkin untuk yang lain silakan jika ada yang mau bertanya sekali lagi di ini ya raise hand dulu lalu dibuka untuk mic-nya. Bu Rina Oke. Ibu Rina, boleh Bu Rina suaranya bisa dibuka. Untuk host mungkin bisa dibantu untuk dibuka untuk suaranya. Oke, baik, siap. Ya, Bu Rina udah kebuka ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan Bu Rina yang udah raise hand tadi. Saya baru masuk Rina Susri dari Padang, Pak. Bagaimana supaya sukses jadi mitranya? Gimana, Bu? Saya kan baru masuk dari Padang. Baru bergabung dari Padang, Pak. Ya. Oh, baru bergabung. Oh, gitu. Bergabung gitu. Ada pertanyaan nggak Ibu yang dari materi yang tadi dijelaskan? Ibu udah gabung dari awal nggak tadi? Apa, Pak? Ada yang mau Ibu tanyakan atau ada kendala mungkin Ibu tentang yang tadi dimaterikan oleh Kang Dani Abdul Ghani sama Kang Isan?
Mungkin bisa dilewat dulu ya ke yang lain. Nggak ada lagi nih suaranya Bu ini. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ibu Jubaidah tuh tadi kayaknya sama-sama Ini sama dari Tasik. Kang. Kang. Ini dong Kang dari Padang, Kang. Bapak Ibu mohon maaf ya satu persatu ya untuk pertanyaannya ya. Ya silakan yang mau bertanya siapa dulu nih? Boleh Kang. Halo, saya mau bertanya Kang. Ya boleh silakan yang mau bertanya. Izin bertanya Kang. Ditunggu ya satu-satu nih ada Pak siapa nih yang mau bertanya duluan nih barusan. Waalaikumsalam. Mungkin untuk lebih efektif pertanyaan kita buka di ini aja ya di kolom komentar aja. Jadi silakan ditanya dan nanti bisa dibantu dibacakan oleh host nih Kang Helmi ya. Silakan Bapak dan Ibu semuanya untuk pertanyaan ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari Kang Ihsan Ma'arif. Nah, Assalamualaikum Pak Bos. Ya, gimana caranya agar mitra kita pada bisa duplikasi? Padahal udah kita ajarkan gimana caranya. Kayak gitu. Kang Ihsan, bisa dibantu ini Kang Ihsan untuk pertanyaan yang barusan? Siap. Nah, untuk tahapan duplikasi ya. Jadi tahapan duplikasi itu harus kita pahami ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi ketika misalnya Anda udah bisa closing nih, ya tugas Anda ketika udah bisa closing, gimana caranya mitra itu bisa closing, betul kan? Nah itu duplikasi. Nah untuk duplikasi itu tugasnya apa? Mitra itu, yang pertama cuma ngarahin. Maksudnya apa? Mitra itu dia cari database, dia cuma prospek. Ya beda ya prospek sama presentasi. Ya kalau prospek itu kan cuma ceritanya aja. Presentasi kan dari mulai problem perusahaan sampai ke closing. Nah tugas mitra baru cuma mengenalkan. Nah jadi tugasnya Anda sebagai sponsornya itu membantu. Jadi mitra baru itu cuma melihat dulu aja gimana sih cara upgrade saya prospek. Karena apa ketika dia di prospek sama Anda ya itu belum 100% masuk ke alam bawah sadarnya gitu cara prospeknya. Makanya gimana caranya supaya mitra bisa prospek itu dia cuma mengenalkan, Anda yang menjelaskan gitu. Jadi 100% Anda jelaskan, ketika udah beres dijelaskan baru Anda tinggal diskusi lah bareng-bareng dengan si mitra baru itu ya. Nah itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua, ketika mitra baru itu udah sering seperti itu, ya tahapan keduanya gimana caranya si mitra itu dia gitu ya, dia kenalin, Anda menjelaskan gitu ya, tapi mitra baru itu cuma menjelaskan cuma berapa persen aja. Taruhlah misalnya 20% mitra baru ngejelasinnya dari mulai profil perusahaan sampai produknya. Nah, Anda bagian marketing plan sampai ke closingnya. Gitu. Dan itu dilakukan secara berulang terus. Ketika udah beres, ya tinggal diskusi lagi, gimana hasilnya, nantinya kayak gimana, lanjut lagi. Kalau udah sering kayak gitu, tinggal nanti tahapan ketiga. Ya, tahapan ketiga ketika mitra baru itu udah sering gitu ya, melihat ada prospeknya seperti apa, cara ngejelasinnya kayak gimana, sampai teknik closingnya kayak gimana, nanti mitra baru itu dia yang ngejelasin sampai semuanya. Gitu. Nah, ketika dia udah ngejelasin, tugas Anda apa? Cuma ngebantu dikit doang. Ya, bantunya kayak gimana? Ngebantu yakinin. Bantu yakinin gimana caranya orang itu benar-benar siap join. Gitu. Nah, itu tahapan seperti itu dulu. Ya, itu 3 tahapan itu yang harus kita lakukan. Ya, karena kalau misalnya mitra baru itu hanya sekedar lemparin calmitnya, tolong bantu prospek, telepon aja Anda berdua sama calmitnya, tapi ya mitra baru itu dia nggak tahu cara prospek Anda, nanti nggak bakal bisa terduplikasi. Makanya mitra baru itu ya harus bisa melihat gimana sih upgrade saya prospeknya kayak gitu. Nah itu tahapan aplikasinya seperti itu Kang Dani. Nah bisa menambahkan nih Kang Dani. Siap. Nah dulu Kang Ihsan waktu awal-awal bergabung ke bisnis ini tugasnya cuma ngenalin doang tuh calmitnya ke saya. Jadi saya yang capek, Kang Ihsan yang dapat bonus.
Tapi alhamdulillah gitu 3 hari saya presentasi bantu database-nya Kang Isan dan dia benar-benar 24 jam bareng saya gitu. Nah, apa dia dengerin, dia melihat, dia dengerin, dia melihat, tahu-tahu pas hari keempat, pas saya bangun tidur, tahu-tahu Kang Isan lagi presentasi dan itu pun bukan presentasi sendiri tapi membantu mitranya presentasikan ke calon mitranya. Dan hampir sama persis ngomongnya dengan apa yang saya ucapin ke calon mitra yang saya bantu dari Kang Isan ini gitu. Jadi yang kita lakukan bukan bagaimana caranya duplikasi, karena duplikasi itu akan tertular ketika kita sering melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Jadi pastikan setiap apa dari tindakan kita ya semua mitra-mitra kita melihat. Nah makanya saya selalu direkam atau saya selalu live YouTube atau live Facebook dan lain sebagainya dulu ketika saya awal ngerintis. Karena itu tugas dasar saya supaya banyak duplikasi terjadi di tim saya. Yang penting tugas saya saat ini, saya terus prospek, perbanyak database, perbanyak closingan, perbanyak tim yang bisa closing, walaupun itu masih dari saya sendiri. Karena saya yakin suatu saat mitra-mitra saya akan bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Ketika dulu, saya nggak pernah tuh teleponan bareng dengan mitra dan calon mitranya yang langsung nelpon saya gitu. Ada Kang Dian, ya sekarang udah dapet mobil gitu. Dulu dikenalinnya sama Susi istrinya Kang Aceh. Kalau dulu Kang Aceh sama Susi ini belum menikah ya, belum menikah. Nah Susi ngenalin Kang Dian dan ngedifikasiin ke saya. Nah saya bantu presentasi lewat telepon dan itu lagi perjalanan saya sama Kang Isan di Indramayu waktu itu. Ya lagi proses ngembangin. Nah ketika itu saya presentasi dan hingga akhirnya dia tertarik mau bergabung dan saya serahkan kembali ke Tesusi, akhirnya bergabunglah Kang Dian ini. Dan itu presentasinya saya langsung live Facebook dan saya rekam gitu teman-teman. Kenapa? Karena biar bisa menjangkau mitra-mitra saya yang nggak melihat secara langsung, nggak mendengar secara langsung, saya broadcastin ke semua. Karena saya yakin suatu saat ketika mereka terus melihat, terus mendengar, suatu saat mereka juga bisa sendiri. Nah, Kang Isan dulu bisa sendiri karena sering melihat dan mendengar saya presentasi, akhirnya bisa presentasi. Nah, jadilah duplikasi presentasi. Nah, Kang Isan bisa ngisi-ngisi materi karena sering lihat saya ngisi materi, mendengarkan saya ngisi materi, akhirnya ngisi materi hampir sama persis dengan apa materi-materi yang saya selalu share gitu. Nah, itu yang penting. Jadi bagaimana mitra-mitra kita sering melihat dan mendengar apa yang sering kita lakukan setiap harinya. Kalau mitra kita mau jago presentasi, pastikan kita presentasi terus, sehingga bisa closing dan kita rekam atau share ya. Share ke mereka ya, share ke mitra-mitra kita. Kalau misalkan kita mitra kita bantu si A atau langsung lewat telepon terus kemudian bareng dengan mitranya itu lebih bagus, tapi usahakan juga rekam biar nggak mitra kita dong yang lihat tapi mitra-mitra yang lain yang nggak melihat juga bisa melihat dan mendengar, hingga terjadilah proses duplikasi yang jauh lebih cepat gitu. Gitu Kang Ihsan Marif, bisa ditambahkan sama Kang Tatang tuh. Mungkin udah cukup jelas ya barusan nih dari Kang Ihsan sama Kang Dani Abdul Ghani juga nih dahsyat. Dan mungkin sambil dilanjut aja ke pertanyaan berikutnya karena barusan Kang Ihsan Marifnya juga udah bilang penjelasan Kang Ihsannya udah jelas mungkin ya kayak gitu. Di sini ada pertanyaan lagi yang mana nih? Dari Rudi, rata-rata yang mitra baru itu kendalanya mendatangkan camit. Kalau prospek mungkin udah biasa, udah bisa semua katanya. Nah, mungkin ini mau sharing aja ya untuk mendatangkan camit. Kalau dari saya pribadi ada beberapa pertanyaan yang sama juga ya barusan. Database-nya dari mana, dikejar-kejarnya dari mana kan kayak gitu. Nah sebelum saya mencari database, saya ini punya pemikiran kayak gini. Dari sewaktu dulu saya bekerja pun, ketika saya pengen dapetin yang namanya hasil atau apa benefit lah atau profit saya lebih besar, maka saya harus berani buat ngeluarin modal kayak gitu. Contoh kalau saya mau dapetin uang 1 miliar, saya mau untuk ngeluarin 300 bahkan sampai 500 juta. Karena hasilnya pun yang masih lebih besar kayak gitu untuk 1 miliar. Dan juga awalnya nih makanya kenapa saya bisa banyak database, dulu di awal-awal ini saya selalu menggunakan ADS mulai dari Google, TikTok, Facebook dan yang lainnya kayak gitu. Bahkan Facebook itu sempat 1 bulan itu sampai 2 juta rupiah itu biayanya. Biaya iklan saya 2 juta rupiah,
alhamdulillah waktu itu database itu yang masuk 2.300 lebih dan yang closing cuma 50 orang dari 2.300. Tapi 50 orang ini ambil paket basic, anggaplah itu kita dikali 400.000 aja dari bonus sponsoran itu udah menjadi 20 juta. Nah, makanya dari modal 2 juta, saya bisa dapetin 20 juta. Kayak gitu. Jadi emang benar-benar kalau saya dari awal itu mencari database itu nggak harus yang gratisan, tapi cari juga yang ADS-nya supaya tetap berjalan kayak gitu. Karena pemikiran yang tadi saya bilang, ketika saya pengen dapetin uang 1 miliar, saya harus mau berani buat dapetin ngeluarin modal misalkan untuk iklan ataupun yang lainnya itu di angka 300-500 juta saya masih berani gitu. Jadi mungkin database nih kalau yang di organiknya yang masih susah ya coba aja di online-nya di ADS-nya ya untuk pengiklanannya. Ya karena apa? Karena insya Allah kalau kita coba yang tadi Kang Dani Abdul Ghani bilang juga, kalau kita nggak coba berarti udah betul 100% ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita coba, nah ditambah lagi keyakinan, mungkin bukan 50-50 lagi nanti untuk keberhasilannya. Mungkin bisa jadi 90 sampai 90/10 atau 80/20 kayak gitu. Nah, lanjut di sini gimana cara meyakinkan camit Kang? Karena setiap ngiklan dapat camit cuma nanya doang, saat ditanya keseriusan bilang nggak ada modal, nggak ada duit, belum ada modal kayak gitu ya. Nah kalau mungkin saya mau sharing dulu nih untuk yang modal ya, karena kebetulan nih banyak juga yang ke saya masuk itu nggak langsung gabung kayak gitu. Nah pertama kali ketika ada yang bilang, Kang saya minat cuman saya nggak punya modal, saya selalu bilang kayak gini, oh gitu Mas, sama saya juga dulu waktu pertama kali ditawarin bisnis PTBS ini, saya nggak punya modal, utang saya banyak kayak gitu. Tapi saya mampu gitu untuk bergabung. Kenapa? Karena di sini modal awalnya yang pertama kali ini bukan tentang uangnya, tapi keyakinan kitanya optimis sama berani. Kalau kita udah yakin, optimis sama berani, uang itu bisa dicari. Yang penting kitanya mau ikhtiar sama berdoa. Karena guru saya bilang nih ada guru saya pernah bilang kan kayak gini, kalau kita ikhtiar tanpa berdoa itu namanya komunis ya. Kalau kita berdoa aja tanpa ikhtiar itu namanya pengemis. Nah, sementara kalau kita ikhtiar sambil berdoa itu baru namanya pembisnis. Dan disitulah baru kita kasih mungkin beberapa solusi modal setelah kita menanamkan beberapa transfer keyakinan di mana ya modal awalnya itu bukan uangnya sebenarnya, tapi keyakinan kitanya gitu. Untuk beberapa solusinya kalau saya pribadi suka bilang ada beberapa solusi. Yang pertama ada kita meminjam. Mungkin meminjam 2,6 juta ke satu orang itu sulit. Tapi kalau kita pinjam entah itu ke 10 atau ke 12 orang dengan rata-rata mungkin di angka 200 ribuan itu bisa lebih mudah kayak gitu. Lalu yang keduanya bisa memecahkan celengan kayak gitu. Nah, di sini kita tinggal tanya aja. Mungkin Bapak punya celengan atau Ibu punya celengan, silakan bisa menjadi opsi juga ini untuk menjadi solusi kendala modal Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nggak punya celengan, nah berarti jadi pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nah, selama ini Bapak dan Ibu mengerjakan apa aja sampai-sampai nggak bisa punya celengan kayak gitu atau tabungan. Nah, justru sekarang nih karena Bapak dan Ibu ini belum punya celengan, maka disegerakanlah, usahakan mudah-mudahan untuk modal itu cepat atau lebih cepat bisa didapat. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti Bapak dan Ibu punya celengan gitu. Dan juga yang ketiganya, contoh saya sendiri waktu dulu saya ditawarin bisnis PTBS ini saya nggak punya uang karena saya juga banyak utang. Saya bilang waktu gabung itu seperti yang tadi saya jelaskan ke calon mitra, kalau misalkan ada kendala modal, saya selalu bilang saya dulu itu ya modalnya ngejual handphone gitu. Ngejual handphone, kebetulan saya punya 2 handphone, saya jual 1 handphone, kayak gitu. Untuk apa? Untuk didaftarkan di bisnis PTBS. Dan alhamdulillah setelah gabung ya kita tinggal transfer keyakinan. Di sini ada komisi harian, mingguan, bulanan, di mana ya dari hasil itu aja saya sendiri itu udah bisa dapat beli lagi handphone baru. Nah, jadi dari situ secara nggak langsung kita menceritakan bahwa solusi yang ketiga itu ya kita jual aja barang yang memang masih layak, berharga, tapi udah jarang kepake kayak gitu. Nah, ketika kita jual yang masih layak ini dan udah jarang terpakai, nah kita kan masih sama ini jarang kepake juga kan. Nah, kita jual, kita dapat uang, kita daftar PTBS, dan ketika kita dapat hasil dari PTBS ya kita tinggal beli lagi barang yang udah kita jual itu. Entah lebih ke barang yang lebih bagus ataupun yang lainnya kayak gitu.
Seperti itu mungkin untuk yang kendala modal ya biasanya nih calon mitranya. Nah, ada lagi nih pertanyaan apa nih? Dua bagaimana cara? Nah, di sini ada pertanyaan, ada juga camit yang minjam uang, ada juga camit yang menghujat PTBS. Apa yang harus saya lakukan, Kang? Kang Isan mungkin bisa dibantu jawab nih, Kang, kalau buat ini, Kang. Kalau yang hujat ya gue bodo Iya. amat. Iya, sebenarnya gini, bisnis ini kita ya ini bukan ngebangun rumah tangga, ya. Kalau ngebangun rumah tangga pakai hati, ini ya. Jadi kalau bisnis tuh nggak usah pakai hati. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, ya, ada orang yang menjelekan ini, ya ketawa aja, senyumin aja gitu. Betul nggak? Ya kalau orangnya menjelekan, ya ngapain kita balas? Nanti apalagi kita debat, ya udah kita bakal beres. Gitu. Jadinya kalau ada orang yang kayak gitu, kita jangan fokus ke orang-orang yang negatif. Ya lanjut aja, ibarat itu tuh kayak spionnya gitu kan, saya itu spion, ngapain dilihat spionnya gitu, udah lempeng aja, kita cari lagi yang lain gitu, ngapain pikirin. Ya kalau saya kayak gitu, bahkan teman-teman saya ya, teman-teman saya yang ada di pesantren, teman-teman saya yang dari kerjaan, ya yang pada join apa gitu, yang penting saya melempeng aja, karena saya punya tujuan, saya punya impian. Makanya pastikan nomor satu, teman-teman harus punya impiannya. Kalau udah punya impian, apapun halangan tantangan ya udah lewat aja gitu. Jadi pasti dihadapi. Jadi kalau misalnya ini ya udahlah. Kalau saya mah ngapain aku pikirin gitu, malah habis waktu. Ya jadi mending kejar lagi habis yang lain ya. Cari lagi yang lain. Itu aja. Nah, tambahin Bos. Siap. Oke, teman-teman, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar dari teman-teman semua ya, saya lihat ternyata banyak banget yang memang masih baru bergabung mungkin. Jadi banyak yang belum dipahami tentang bisnis ini, akhirnya banyak sekali kendala-kendala. Saya malah ketawa-ketawa nih dari kendala-kendala kawan-kawan semua gitu ya. Pada dasarnya pertama ilmu hukum peluang dulu harus kita pahamin. Ya hukum peluang itu kan 10% penerimaan, 80% pengulangan yang terus-menerus dilakukan. Nah, yang 10%-nya lagi baru penolakan ya. Jadi yang nolak benar-benar bisnis kita ini cuma 10%. Nah, yang 80%-nya bisa bergabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Mereka gak gabung ke bisnis kita, mereka menolak bisnis kita bukan karena benar-benar menolak, tapi karena mereka belum paham gitu. Nah, yang 10%-nya lagi baru penerimaan, dan penerimaan ini perlu ilmu gitu, teman-teman. Nah, ada yang nanya tadi, Kang Tatang dapat database yang paling banyak di mana nih yang bagusnya? Ya, tadi hukum peluang gitu. Hukum peluang 10 80 10 mainin aja semuanya. TikTok mainin, Snack Video mainin, Reel Instagram mainin, Reel Facebook mainin. Sekarang kan lagi bagus tuh video pendek gitu ya, teman-teman. Jadi mainin tuh video-video pendek di Instagram, di Facebook, di YouTube, ya di TikTok. Nah, itu lagi bagus-bagusnya. Insya Allah database banyak. Kalau misalkan di awal-awal belum ada, ya mainin kuantitas, perbanyak aja konten, ya perbanyak aja konten, nanti juga pada datang sendiri gitu. Nah, terus kemudian ketika kita udah paham nih masalah hukum peluang ya 10 80 10, nah baru ke ilmunya ya, ilmu presentasinya bagaimana. Kalau cara presentasi itu sebenarnya simple banget. Ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama kan kita PDKT ya, sok kenal sok dekat. Kenapa kok harus sok kenal sok dekat? Karena ya, untuk closing itu 90% perasaan, rasa ya, 5%-nya baru teknis. Nah, jadi tergantung dari kita bisa nggak membuat dia nyaman dengan diri kita gitu. Nah, kalau saya sering bangun emosionalnya terlebih dahulu. Kalau misalkan emosionalnya udah kena, peribahasanya kalau misalkan ada gunung pun saya daki, kalau misalkan ada lautan saya seberangi gitu ya. Karena rasanya udah kena. Nah, saya sering mainin dirasa. Jadi benar-benar PDKT harus deket dulu, kerjaannya seperti apa, saya muji kerjaannya dia. Oh, bagus ya Kang gitu. Karena kalau kita jelek-jelekin malah kebalikan, dia bilangnya, kan orang tuh sukanya kebalikan ya. Kalau saya misalkan jelek-jelekin kerjaan dia bilang oh enggak kok bagus. Tapi kalau misalkan saya bagus-bagusin kerjaan dia, ya kemungkinan besarnya dia malah menjelek-jelekan sendiri. Oh bagus ya, kayaknya kerjaan Akang nyaman banget tuh. Hingga akhirnya ya kayak gini. Jadi saya bagus-bagusin, tapi kadang-kadang dia malah bilang jelek. Oh berarti kalau kayak gitu Akang lagi butuh solusi ya.
Nah, berarti tepat banget nih nanya ke bisnis ini. Kang Akang sendiri udah tahu belum bisnis ini? Nah, yang kedua baru tahap penasaran, ya bikin penasaran. Semakin calon mitra kita penasaran, semakin dia akan mencari tahu lebih dalam. Hingga ketika kita jelasin pun akan masuk. Saya paling anti ngejelasin bisnis ini kalau si calonnya belum benar-benar penasaran. Sayang banget soalnya waktunya. Kalau misalkan dia belum kepo, saya jelasin malah habis waktu. Paling dia bilang, oh gitu. Paling sama dengan MLM yang lain dan lain sebagainya, padahal kita belum selesai menjelaskan gitu. Saya selalu bikin penasaran dulu ya. Kalau misalkan apa ya? Tadi yang pertama kan PDKT, terus kesan pertamanya harus bagus, terus bikin penasaran, baru kita jelasin. Ya jelasin, pastikan kita ketika menjelaskan banyak bertanya juga ya, bertanya ketika misalkan saya udah jelasin nih. Akang udah tahu belum tentang bisnis PTBS? Belum. Wah, masa sih belum? Padahal PTBS ini udah luar biasa banget. Ya udah berdiri 3 tahun lebih ya, kalau 4 tahun lebih. Alhamdulillah tuh banyak yang udah sukses kayak gini, kayak gini, kayak gini. Masa sih baru dengar padahal viral banget di online dan lain-lain gitu. Akhirnya dia penasaran, iya nih belum tahu. Wah, sayang banget Kang. Kalau Akang tahu dari dulu kayaknya, wah udah perubahan terjadi gitu. Saya juga nyesel kenapa tahu PTBS ini baru sekarang gitu. Emang PTBS itu kayak gimana? Nah, baru kita jelasin PTBS itu kayak gini, terus kasih pertanyaan. Sudah tahu belum Kang produk yang dipasarkan bisnis ini? Belum, kita share produknya. Kang udah tahu belum cara jalanin bisnisnya? Belum, kita share cara cara kerjanya dan lain sebagainya. Bikin penasaran, baru bikin penasaran, presentasi, baru kita ke tahap yang dimana kita teknik closing ya, 4 tahap berarti ya. Yang tahap terakhir teknik closing. Nah, teknik closing ini penting karena yang paling penting itu presentasi awal dan akhir. Ketika awalnya dia udah nyaman dan juga kesan dia terhadap kita ini bagus, terus kemudian yang terakhir tahap closingnya ini harus benar-benar kita kuasain gitu. Nah, kalau saya ketika udah selesai presentasi duplikasi 2 ya, dalam waktu 1 tahun bisa tembus rumah 1 miliar. Nah, saya sering kasih teknik closing untuk saat ini ya. Untuk saat ini ketika akan dikasih 2 pilihan ya, akan nih punya target, punya impian. Kalau misalkan ternyata impian Akang ini totalnya 1,67 miliar buat bayar hutang lah, bisa buat mobil lah, bisa buat rumah dan lain sebagainya. Nah, ada dua pilihan atau 2 cara untuk mewujudkannya. Cara yang pertama adalah dengan cara menabung. Ya, nabung 5 juta sebulan dalam waktu 334 bulan itu terkumpul 1,67 miliar. Nah, kalau misalkan dihitung tahun itu 27 tahun. Ya, 27 tahun, Bos. Ya, 27 tahun kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, terus kemudian jalankan bisnis PTBS ya dengan modal 2,6 juta. 2,6 juta. Nah, kita cuman ajak 2, bantu 2. Kalau misalkan ajak 2-nya 1 bulan, di bulan kedua kita nggak ngajak yang 2 ini masing-masing 2 jadi 4 masing-masing 2 jadi 8, berarti 1 tahun 1,67 miliar. Kira-kira pilih cara yang mana? Pilih cara yang kedua. Anggaplah misalkan cara yang kedua ini bagus nih Kang. Saya mau jelekin lagi nih biar Akang makin mantep dengan cara yang kedua ini gitu. Nah, misalkan ngajak 2-nya nggak sebulan tapi setahun. Setahun baru ajak 2. Di tahun kedua kita nggak ngajak, tapi yang 2 ini masing-masing 2 lagi jadi 4. Di tahun ketiga yang 4 ini masing-masing 2 lagi jadi 8. Nah, kalau masing-masing mitra baru cuma ajak 2 di tahun pertama mereka bergabung, berarti 12 tahun kita udah tembus rumah 1 miliar. Kira-kira bagus mana, enak mana Kang? Pilih cara yang pertama atau cara yang kedua untuk mewujudkan impian? Nah, itu jadi teknik-teknik closing itu penting. Ya, tinggal tarik ulur terakhir tahap closing teknik closing terus tarik ulur. Jadi jangan kelihatan kita yang butuh ya. Tapi saran saya sih Kang jangan buru-buru daftar. Saya yakin ketika saya jelasin kayak tadi Akang udah tertarik banget ke bisnis ini. Tapi saran saya sih jangan dulu. Kamu ketika teman-teman kamu saya presentasi, ketika saya jelasin seperti apa yang saya jelasin ke kamu, kira-kira dia tertarik nggak? Dia tertarik ya, dia mau bergabung. Nah, ketika dia bergabung nih pertanyaannya, posisi kemitraannya siapa yang lebih dulu? Teman kamu kan, padahal kamu yang lebih dulu dijelasin. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus sponsornya masuk ke rekening saya. Kalau misalkan kamu yang gabung lebih dulu, terus kenalin teman kamu, tetap saya bantu presentasi, tapi kamu yang dapat bonus sponsor.
Jadi makanya jangan dulu daftar ya, biar saya prospek dulu teman-teman kamu gitu. Nah itu kalau misalkan kita kenal. Nah kalau misalkan nggak kenal, ya bisa aja dengan screenshot calmet masuk yang masuk ke kita, atau misalkan upline kita tuh calmetnya banyak kan, di screenshotin dikirimin ke kita. Nah kita buat identifikasi juga. Nah alhamdulillah yang ngechat saya setiap harinya banyak, Kang. Alhamdulillah yang bergabung di tim kami, jadi bukan tim saya, tim kami, karena tim teman-teman kan masih dikit. Tim kami yaitu SSB tim, tiap hari ya alhamdulillah ada puluhan dan sampai ratusan orang yang bergabung ke bisnis ini. Nah kalau misalkan Akang telat bergabung, bisa aja yang dijelasin setelah Akang, mereka posisinya di atas Akang. Tapi kalau Akang bergabung lebih dulu, ya bisa aja yang bergabung setelah Akang itu disimpan di bawah Akang. Nah, kita usahain terus presentasi supaya benar-benar bisa menyimpan mitra juga di bawahnya, gitu teman-teman. Nah, banyak masalah tarik ulur banyak, nanti tinggal dipelajarin satu persatu. Gitu, Kang Tatang. Mantap, dahsyat ya, barusan nih. Udah jelas ya berarti buat teman-teman yang barusan hukum peluang juga itu kan di mindset fundamental ya. Yang pertama yakinin rezeki nggak akan kemana juga, itu harus kita yakinin aja rezeki nggak akan kemana dalam tahap prospek calon mitra. Yang terpenting kita prospek, antusias dalam presentasinya, dan juga ya kita pahamin hukum peluang tadi tuh 10-80-10, dahsyat nih. Nah dan juga mungkin untuk tarik ulurnya juga tadi tuh udah dikasih contoh juga ya sama Kang Dani, kayak gitu luar biasa. Kita lanjut mungkin ke 2 pertanyaan terakhir aja ya, untuk mempersingkat waktu nih, dan mungkin kita bisa lanjut di di minggu depan nih, gitu. Nah ini nih kayaknya nih. Assalamualaikum, gimana caranya ngarahin mitra-mitra yang lebih pintar dari kita, mereka nggak mau diarahin sesuai yang diarahin upline? Terima kasih. Nah, kira-kira kayak gimana nih, Kang Isan atau Hanya harus Kang lebih Bas? pintar. Ya. Intinya gini, kalau misalkan mitra kita jauh lebih pintar, berarti kan dia value-nya, nilainya nih, misalkan nilainya dia 5, kitanya 4, ya kita usahain bagaimana kita bisa menjadi 5 gitu. Nah, saya berpikir kayak gini, kenapa saya terus upgrade diri, terus belajar, terus intinya terus mengupgrade diri saya gitu. Karena saya tahu bisnis multi level marketing itu membina bukan hanya orang-orang biasa gitu, bukan hanya yang latar belakangnya mungkin sama dengan saya, orang-orang miskin gitu. Bisa aja di bawah saya nanti ada orang yang kaya, bisa aja nanti di bawah saya yang punya jabatan, TNI, Polri gitu, DPR dan sebagainya, pengusaha besar. Nah, maka dari itu saya harus memiliki ilmu yang besar juga gitu. Makanya saya terus upgrade diri. Ya, terus upgrade diri, terus tambah value. Nah, kalau misalkan mitra kita jauh lebih pintar dan susah diarahkan, buktikan dengan cara kita, dan dengan cara kita berhasil sambil upgrade diri, nanti juga dia akan mengikuti langkah kita. Nah, kalau saya mah ya bersyukur kalau misalkan mitra saya jauh lebih pintar dari saya, alhamdulillah, berarti tanpa dibina juga dia jalan gitu. Kalau misalkan nggak jalan, berarti buktikan cara kita lebih benar gitu, dimana kita dapat bonus cepat, besar, dan juga jaringan kita cepat berkembang. Gitu aja sih, Pak. Siap, siap Kang Bos. Nah mungkin ini juga bisa jadi ini ya, pertanyaan mungkin dari beberapa yang lain, tapi ada ini nih yang menanyakan. Pertanyaan, Kang, bagaimana cara prospek bos sendiri? Oh, ini dari Kang Jajang nih. Ke Kang Jajang dari Tasik gitu nih kayaknya. Kang Jajang saha? Tahu nih Jajang mana nih? Jajang Samsuri atau bukan nih? Kan kayaknya. Karena nggak punya bos, bosnya saya. Kalau misalkan prospek bos, ya saya emang nggak saya itu lebih senang presentasi orang-orang yang di bawah. Kenapa? Karena kemungkinan besar untuk jalannya lebih tinggi. Orang yang jalanin bisnis ini benar-benar serius, benar-benar komitmen, itu rata-rata emang orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena mereka butuh, mereka kondisinya lagi di bawah, pengen percepatan, karena dia diam pun atau misalkan dia kerja pun dengan kegiatan sehari-harinya tidak akan bisa merubah hidup. Ada peluang nih satu-satunya PTBS, masa kita nggak perjuangkan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan benar-benar konsisten berjuang. Yang terpenting kita terus edukasi dan kita tunjukkan perjuangan kita juga. Kang Isan, nambahin Kang Isan. Prospek bos sendiri, cina.
Ada Kang Isan? Oke, prospek non bos sendiri, prospek gimana maksudnya? Bagaimana prospek bos sendiri, cenah pengen Tuh, join? bos sendiri, saya nggak punya bos. Kalau misal gini lah, kalau saya lihat situasi orang juga ya, kalau misalnya, kalau enaknya sih emang orang-orang yang lagi di bawah kalau untuk kita presentasi. Cuma kalau misalnya ada orang-orang yang latar belakang ekonominya udah tinggi, ya kalau misalnya nih kita nanti di sini bisa dapat mobil, orang mobilnya aja udah banyak, gitu ya, ngapain lagi? Nah, itu sebenarnya bisa kita manfaatin orang itu ya untuk bisa join di PTBS ini dengan cara membangun emosionalnya seperti inilah. Misalnya, oke lah, Bapak bisa join, Bapak di sini di usaha Bapak sekarang udah maju, tapi apakah saudara-saudara gitu ya. Nah, di sini PTBS bisa solusi. Sebenarnya ini nggak perlu sih buat Bapak ya. Karena Bapak sendiri udah punya, kita udah punya ini, ya udah punya mobil lah, ya semuanya udah ada. Nah, tapi di sini Bapak bisa berbagi manfaat, Bapak bisa ngasih peluang kepada teman-teman saudara-saudara Bapak yang membutuhkan. Nah, itu kalau saya membangunnya apa ya, rasa emosionalnya supaya dia itu bisa ada jiwa sosialnya, gitu, membantu teman-teman saudara-saudaranya supaya bisa naik juga ekonominya. Seperti itu, Bos. Oke, nah kalau saya sendiri ada di posisi itu gitu, saya pengen prospek bos saya, ya otomatis saya harus sukses dulu. Kalau saya bukan nanya ke bos ya, tapi orang lain yang ekonominya tinggi, Ya, Bos. Kalau kalau ini kalau saya berada di kondisi mitra yang tadi, itu di mana pengen prospek bosnya, ya saya harus sukses dulu gitu. Kemarin kan ada yang bergabung tuh pengusaha yang di mana baru bangun laundry itu 6 miliar, dan insya Allah bentar lagi mau bangun Alfamart 5 miliar gitu. Dan dia gabung bukan karena dia nanya bisnis ini, tapi nanyanya masalah riba. Riba itu kayak gimana gitu. Akhirnya dijelasin dan akhirnya bergabung, dan alhamdulillah sekarang udah priority. Minggu depan insya Allah mau memprioritikan istrinya, bulan depan mau memprioritikan anaknya gitu. Nah, kenapa dia mau bergabung ke bisnis ini padahal usahanya udah gede, usahanya udah banyak gitu. Karena pengen terlepas riba, terlepas hutang riba. Dia memang usahanya banyak, bahkan punya saham di Petronas, tapi dia pengen terlepas hutang riba karena semua itu banyak dari hutang ribanya untuk usahanya gitu. Nah, mudah-mudahan dari bisnis ini bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan juga bisa terlepas dari hutang riba. Kalau saya bergabung dengan komunitasnya, yang insya Allah saya juga bisa punya saya juga bisa terlepas hutang riba gitu, teman-teman. Karena lihat saya perkembangannya luar biasa, dia joinnya gara-gara YouTube ya, YouTube saya. Nah, jadi kan kalau kitanya udah sukses enak gitu. Insya Allah kalau kitanya berkualitas akan datang orang-orang yang berkualitas. Tapi kualitas itu terbentuk sekali lagi dari kuantitas ya. Terbentuk dari kuantitas. Ketika kita baru mulai ya wajar kalau misalkan masih gagap lah, masih belum pede lah, belum pedenya belum muncul, masih lain-lain lah gitu ya. Itu hal yang wajar. Yang penting kita lakukan terus, kuantitasnya mainkan, nanti akan berkualitas. Gitu ya, teman-teman. Dahsyat, luar biasa nih Kang Bos. Oke, mungkin Kang Bos untuk saya tanya jawabnya kita cukupin dulu ya Kang Bos, supaya lebih banyak orang lagi yang penasaran nih mitra-mitra, karena mungkin biar lebih antusias lagi nih nanti mungkin di Zoom meeting yang selanjutnya kayak gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan di jamnya, dan juga biar lebih inilah efektif ketika Zoom meeting mereka bisa meluangkan waktunya kayak gitu, karena kita kan harus meluangkan waktu untuk di PTBS ini, bukan datang di waktu luang harusnya kan gitu. Nah, mungkin untuk Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi ya untuk Zoom meeting malam ini, alhamdulillah ya luar biasa pemateri yang tadi materi yang tadi dibawakan oleh Kang Dhani Abdul Ghani, seorang pemuda 25 tahun yang udah bisa dapetin kurang lebihnya 12 miliar. Saya yakin mungkin udah mau ke 15 miliar ya nih Kang Bos dan ini di bulan ini aja nih. Insya Allah mudah-mudahan mau bangun rumah 5 miliar, doain ya. Masya Allah, doain juga nih katanya nih teman-teman semuanya, Kang Dhani ini mau bangun rumah 5 miliar. Padahal dia ini baru bangun rumah 3 miliarnya.
Kayak gitu dahsyat luar biasa. Insya Allah kalau Kalau Kang Dani kalau bisa, yang tinggal miliar ini nanti dijadiin base camp, soalnya yang netep di base camp ini makin lama makin banyak gitu. Jadi rencana nanti dijadiin base camp, saya buat lagi yang 5 miliar. Masya Allah dahsyat luar biasa. Nah teman-teman di sini mungkin nih motivasi lagi nih buat kitanya. Kalau Kang Dani aja bisa, kita juga pasti bisa. Kenapa? Karena untuk semua orang itu layak akan sukses. Tinggal kitanya dulu nih yakin sukses, yakin kaya. Nah, dan nanti hasilnya insya Allah pasti ya pasti sukses dan juga pasti akan kaya kayak gitu. Karena apa? Karena kan di sini kita juga tahu ya semuanya kalau Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nih berpikiran bisa, maka hasilnya pun betul akan bisa. Ketika Bapak dan Ibu berpikiran nggak bisa, ya hasilnya pun betul nggak akan bisa. Cuman di sini masa iya kita mau menyanyiakan kesempatan bisa kita, kesempatan layak kita menjadi nggak bisa hanya karena prasangka kita kan sayang banget gitu. Jadi mungkin kita, oh ini ada yang share screen nih. Boleh ini yang share screen. Dimatikan dulu Bapak Ibu. Siapa nih? Dimatikan ya share screen-nya. Nah, jadi yang barusan jika kita berprasangka bisa, maka hasilnya pun bisa intinya kayak gitu ya. Dan juga ketika kita berprasangka nggak bisa, betul itu pun hasilnya nggak akan bisa. Jangan sampai menyanyiakan kesempatan bisa kita menjadi nggak bisa intinya kayak gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi mungkin terima kasih nih Kang Dani Abdul Ghani, Kang Isan, dan juga untuk para mitra-mitra PTBES di under SSB Team dan juga ada di under saya juga kayak gitu ya khususnya. Insya Allah materi yang barusan disampaikan itu bisa jadi motivasi dan juga wasilah untuk kita ke depannya supaya bisa lebih semangat lagi, supaya lebih dahsyat lagi intinya untuk menjalankan bisnis ini kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan ke